Recording in progress. Ya, kita mulai, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan nikmatnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat, sehingga pada siang hari ini, tepatnya di hari Selasa ya, di tanggal 19 Maret 2024, kita bisa bertemu walaupun secara virtual ya di acara Klinik Bisnis Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia. Tak lupa salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya, semoga kita tetap mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu, para pendamping proses produk halal dari LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Luar biasa, pada siang hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah pada siang hari ini saya nggak sendirian ya, yang akan menemani Bapak dan Ibu juga nanti ada Ibu Yulita Agustina dari Kota Samarinda. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Yulita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pas. Iya, Waalaikumsalam buat teman-teman semua. gimana kabar? Sehat Bu Yulita? Alhamdulillah, seperti yang Mas Pas lihat, semakin gemuk aja. Makan terus Ya, soalnya. baik. Izin saya buka dulu ini Bu Yulita. Ya, yang sebetulnya pada siang hari ini sesuai dengan tema ya, Bapak dan Ibu, klinik. Jadi klinik nanti akan lebih banyak ke tanya jawab lah gitu ya. Jadi nanti akan ditemani juga oleh pakarnya langsung ini ada Ibu Yulita Agustina. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ada hal-hal yang ingin didiskusikan gitu ya, atau ada hal-hal yang ingin diceritakan ketika ketemu kendala atau sesuatu gitu ya ketika terjun ke lapangan ketemu dengan pelaku usaha, silakan jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan di klinik bisnis P3HEW siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan bantu solusikan lah gitu ya, atau bantu sharing lah terkait dengan apa yang sudah kita lakukan juga. Oke, baik. Mungkin alangkah baiknya kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Dulu boleh atau dari saya langsung, Bu? Halo, Bapak dan Ibu, suara saya terdengar jelas atau macet? Jelas Mas Pas. Oke, jelas. Jelas, Ya, Pak. mohon izin Bu Jelas Yulita, sekali. ini mau disampaikan dulu oleh Ibu Yulita atau saya dulu, Bu? Silakan Mas Pas aja dulu buka. Oh iya, baik. Mohon izin Bu Yulita, Bapak dan Ibu yang lainnya juga, saya akan menyampaikan ya beberapa pengantar lah gitu ya, yang nanti akan membawa diskusi kita pada siang hari ini. Izin saya share screen dulu ya, Bapak dan Ibu. Ya, sesuai dengan tema pada siang hari ini, sebetulnya kita akan lebih banyak membahas dan mendiskusikan terkait dengan percepatan proses dan jumlah sertifikat halal, Bapak dan Ibu. Jadi yang kita ketahui, Bapak dan Ibu, saat ini kan sudah bergabung ya di LP3H Edukasi Wakaf Indonesia sebagai pendamping gitu ya, pendamping proses produk halal.
Tentu ya, Bapak dan Ibu nanti akan membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal, ya kan? Entah itu nanti yang sektor makanan ataupun itu di sektor minuman gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa kita fasilitasi. Tentu nanti akan dibantu oleh Bapak dan Ibu sebagai pendamping juga. Nah, kalau kita lihat ya, cerminan dari tahun lalu nih, Bapak dan Ibu. Jadi kalau di tahun lalu itu belum banyak gitu ya aturan. Tentu sebagai P3H nanti kita akan terikat juga dengan aturan, ya kan? Dengan ketentuan, dengan disiplin yang ada, ya. Kalau kita lihat di tahun yang lalu, itu aturan belum begitu ketat, Bapak dan Ibu, ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan harus dengan foto verbal, ya. Ketika validasi, ya tentu kita harus ke lapangan gitu ya. Kita foto bareng dengan pelaku usaha, yang mana itu perlu diupload di pengajuan. Nah, itu kan semakin ketat ya, semakin canggih juga digitalisasinya oleh si halal. Nah, tentu ini akan menuntut juga Bapak dan Ibu untuk kerja cerdas, ya kan? Nah, kerjanya kerja digital, kerjanya kerja berjamaah untuk apa? Tentu ini untuk mencapai kesejahteraan bersama Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita eh, tanya gitu ya, ada nggak sih kunci sukses gitu ya untuk menjadi pendamping proses produk halal yang sukses gitu. Ada nggak kunci suksesnya ini, Mas? Ya, kalau kita lihat ada Bapak dan Ibu ya. Jadi kunci sukses yang pertama itu adalah kita paham ya, paham apa? Paham terkait dengan proses pengajuan sertifikasi halal. Jadi agak repot kan kalau misal kita nggak paham nih Bapak dan Ibu. Jadi kita pahami dulu kendalanya seperti apa gitu ya. Kemudian efisiensi yang baik itu seperti apa ya. Kemudian apalagi cost ya yang diperlukan ya ketika nanti pengajuan sertifikasi halal itu seperti apa. Pokoknya kita harus ahli dulu nih Bapak dan Ibu ya. Kita paham terkait dengan proses pengajuan sertifikasi halalnya seperti apa. Ya sama sama halnya seperti saya misalnya mau ke Jakarta gitu ya. Dari Jogja mau ke Jakarta. Ya kan mau nggak mau saya harus paham ya saya nanti pakai kereta seperti apa resikonya gitu ya. Saya nanti kalau pakai bis ini seperti apa juga resikonya atau mungkin saya biar lebih efisien pakai pesawat gitu ya ke Jakartanya. Nah, itu kan tentu akan kita pikirkan juga dari sisi resiko, dari sisi kenyamanan ya, dari sisi cost juga gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan terkait dengan paham proses pengajuan sertifikasi halalnya seperti apa ya. Kemudian yang kedua ya kalau kita lihat di sini ada punya identitas dan alat kerja yang lengkap. Jadi Bapak dan Ibu jangan sekali-kali turun ke lapangan melakukan sosialisasi kalau tidak punya identitas dan alat kerja yang lengkap. Ya kan? Kenapa? Ya karena ini akan menyangkut juga terkait dengan trustnya pelaku usaha nanti ketika di lapangan, Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah apa ya capek-capek gitu ya turun ke lapangan gitu ya, tapi dilihat kok nggak ada apa ID card-nya gitu ya, nggak ada alat kerja yang dibawa gitu ya. Ya ini sama halnya kalau misalnya kita mau mancing nih Bapak dan Ibu, ya tiba-tiba kita datang ke pemancingan, tapi nggak bawa alat pancing, nggak bawa umpan, bawain cuma sendal jepit. Ya kan mau sampai kapan pun nggak akan dapat gitu ya ikannya mau kita lempar pakai sendal jepit kan nggak bisa juga gitu ya. Nah itu kan artinya perlu persiapan, perlu alat, perlu identitas gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah kalau kita lihat lagi kunci sukses yang ketiga, ya kita harus optimal juga. Saat ini ya Bapak dan Ibu sudah dilengkapi dengan fitur yang serba digital gitu ya. Kita punya platform digital ya yang saya rasa ini akan memudahkan Bapak dan Ibu nanti ketika terjun ke lapangan gitu ya, mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal gitu ya. Nah, yang keempat ya, kalau bisa ya layani pelaku usaha yang ada di lingkungan terdekat dulu Bapak dan Ibu. Kenapa? Ya tadi ya yang saya sampaikan di awal eh, semakin ke sini gitu ya dibandingkan dengan tahun yang lalu tentu ada peningkatan dari sisi aturan gitu ya, dari sisi kepatuhan gitu ya, dari sisi ya banyak hal lah gitu ya sehingga contoh aja ya Bapak dan Ibu kan diminta untuk foto verbal gitu ya di lokasi pelaku usaha yang mana mau nggak mau kan harus datang nih ke lokasi pelaku usaha. Kalau sebelumnya nggak ada Bapak dan Ibu, jadi ada foto produk, upload selesai gitu ya. Nah tapi kalau sekarang enggak ya, selain foto produk, Bapak dan Ibu juga diminta untuk upload foto yang mana itu adalah bukti Bapak dan Ibu sudah melakukan verbal langsung ke lokasi pelaku usaha. Nah kalau seperti itu kan ini
tentu akan memakan apa ya, kos yang banyak gitu ya kalau semisalnya Bapak dan Ibu melayani pelaku usaha yang jauh dari lingkungan Bapak dan Ibu. Ya, jadi saran dari kami, layani dulu pelaku usaha yang ada di lingkungan terdekat ya. Dan yang nggak kalah pentingnya, kunci sukses yang kelima ini ada, yaitu Bapak dan Ibu miliki ya tim kerja pendukung yang solid. Maksudnya apa? Ya maksudnya nanti Bapak dan Ibu perlu melakukan rekrutmen yang mana itu nanti akan menjadi tim kerja pendukung yang solid gitu ya. Nah, nanti ini akan kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, bagian yang pertama ya kita akan lihat seperti apa persiapan layanan sehati yang mana nanti akan dilakukan oleh pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia, gitu ya. Tentu Bapak dan Ibu pastikan dulu ya, apa identitas gitu ya, alat kerja itu sudah disiapkan. Ya, jadi kalau sudah terjun ke lapangan itu sudah siap semua gitu ya. Ya istilahnya kalau tentara itu mau perang gitu ya, melawan sekutu, melawan musuh gitu ya, itu sudah siap dengan senjatanya gitu ya. Jadi nggak pinjem apa peluru gitu ya, nggak pinjem sepatu gitu ya, atau nggak pinjem senapannya gitu ya. Ya itu semuanya sudah siap gitu ya. Nah kalau sampai pinjem sana sini kan itu merepotkan juga ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu tentu ini harus disiapkan gitu ya. Kalau belum dicetak identitasnya, dicetak, gitu ya. Kalau alat kerjanya belum disiapkan, disiapkan segera, gitu ya. Nah, kita lihat identitasnya seperti apa, ya. Ada identitas profesi, Bapak dan Ibu, kan? Ada yang namanya ID card, gitu kan. Nah, ID card-nya dicetak, gitu ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu lulus, gitu ya, sudah mendaftar akun di swakarta.id, tentu atribut ini juga nanti akan bisa didapatkan, gitu ya. Nah, gunanya ID card apa? Ini kan cocok nih ya. Nanti Bapak dan Ibu ketemu dengan pelaku usaha ketika memakai ID card itu kan kelihatan resmi gitu ya Bapak dan Ibu, yang kelihatan profesional gitu ya. Kenapa ya? Jelas di situ ya ada logo BPJPH gitu ya, ada logo lembaganya gitu ya, dan ada ID registrasi Bapak dan Ibu. Nah, selain itu juga Bapak dan Ibu juga nanti akan dilengkapi dengan kartu nama. Nah, kartu nama ini juga nggak kalah pentingnya Bapak dan Ibu. Kenapa? Ini kan kalau misalnya ketika kita coba sosialisasikan kepada para pelaku usaha itu kan mungkin ya nggak langsung oke gitu ya dengan layanan yang kita akan tawarkan. Ya mungkin butuh waktu memikirkan gitu ya. Nah ini kan akan lebih profesional gitu ya kalau kita bisa tinggalkan kartu nama gitu ya. Apalagi di situ sudah tertera juga nomor telepon kita gitu ya, email kita gitu ya. Nah, ini kan kelihatan wah, oke nih gitu ya. Beneran resmi gitu ya. Jadi ketika ketemu dengan pelaku usaha itu kesan dari pelaku usaha itu ya nggak abal-abal gitu ya. Resmi gitu ya, profesional. Nah, ini identitas profesi Bapak dan Ibu. Nah, selain itu ada identitas bisnis juga. Apa itu? Ada spanduk ya kan? Dicetak Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa dipasang di depan rumah gitu ya. Atau mungkin kalau punya toko gitu ya atau warung gitu ya nggak jauh dari rumah dipasang juga gitu ya. Kenapa? Karena begini Bapak dan Ibu, misal Bapak dan Ibu ke lapangan gitu ya ketemu dengan pelaku usaha. Coba sosialisasikan terkait dengan sertifikasi halal gratis itu seperti apa gitu kan? Sudah pakai ID card ya. Kemudian pelaku usahanya Bapak dan Ibu tinggalkan kartu nama juga, ya. Mungkin pelaku usaha suatu saat nanti akan ngecek juga ya, datang ke lokasi Bapak dan Ibu. Benar nggak ya? Oh, ketika lihat panduk tertempel terpasang di depan rumah seperti ini kan meyakinkan sekali Bapak dan Ibu. Oh, benar nih gitu ya. Kemarin saya dapat kartu nama ketika saya cek ke lokasi pendampingnya gitu ya. Ada spanduk tertera di sana adalah ada tulisan layanan sertifikasi halal gratis gitu ya. Nah, ini kan akan lebih meyakinkan gitu ya pelaku usaha itu untuk menggunakan jasa dari Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, kalau perlu nanti dicetak juga ini ada banner gitu ya. Jadi ini kan bisa dipasang juga nih banner. Nah, ini kan lengkap ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dari sisi apa? Dari sisi identitas gitu ya sudah lengkap semuanya. Jadi ada apa tadi? Ada ID card gitu ya, ada kartu nama, ada spanduk juga gitu ya, dan ada banner gitu ya. Nah, itu tadi yang terkait dengan identitas. Nah, sekarang kita mau lihat juga apa saja alat kerja ya yang nanti wajib dibawa oleh pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia. Nah, ini alat kerjanya juga sudah kita siapkan Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, itu kenapa Bapak dan Ibu diminta ya ketika sudah lulus
sudah selesai pelatihan dari Green Edu gitu ya, sudah mendapatkan sertifikat, ID registrasinya juga sudah didapatkan. Bapak dan Ibu diminta untuk segera daftar langsung ke swakarta.id. Kenapa? Ya karena alat kerjanya sudah disiapkan semuanya. Ya kan? Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah menjadi pendamping itu nggak repot-repot bikin apa? Bikin atau siapkan alat kerja, siapkan identitas enggak ya. Kenapa? Semuanya sudah disiapkan. Nah, alat kerjanya kita lihat dulu ya. Ada flyer wajib halal dan sehati dibawa ya dicetak gitu kan, atau kalau perlu lebih bagus lagi dicetak bolak-balik nih Bapak dan Ibu. Jadi yang di depan itu nanti flyer wajib halal gitu ya, kemudian yang di belakangnya itu flyer sehati ya di masing-masing produk gitu kan. Nah ini kita sudah siapkan juga terkait dengan apa flyer sehati ini kan sudah banyak ya, kurang lebih ada sekitar 80-an flyer ya sesuai dengan masing-masing produk yang masuk ke kategori sehati gitu ya. Nah, selain flyer wajib halal dan juga sehati, ya, Bapak dan Ibu silakan coba dicetak, kemudian dilaminating juga, ya, bawa contoh sertifikat halalnya seperti apa, ya kan? Bapak dan Ibu ini kan apa menjalankan bisnis jasa gitu ya sebagai pendamping proses produk halal gitu ya. Tentu ketika nanti ketemu dengan pelaku usaha menawarkan layanannya, ya, mereka juga akan tanya, ya, nanti saya dapatkan apa, gitu kan? Nah, contoh misalnya, kalau misalnya kita pernah lihat seseorang yang berada di bisnis produk gitu ya. Nah, tentu kan mereka akan bawa sampel gitu ya. Contoh misalnya bisnis sabun gitu kan. Nah, dilihat mana sabunnya ada nggak gitu kan. Nah, dicoba gitu ya atau dilihat gitu. Oh, ada, produknya ada gitu ya. Nah, jadi ini kan semakin memperkuat juga gitu ya. eh, Trust dari pelaku usaha itu ya oke gitu ya, saya mau gitu ya dilayani oleh Bapak dan Ibu gitu ya untuk mendapatkan sertifikat halal gitu ya. Nah ini saya lebih menyarankan Bapak dan Ibu ini dicetak gitu ya, kemudian dilaminating gitu ya. Jadi nanti ketika ketemu dengan pelaku usaha itu tinggal dilihatkan. Nah jadi nanti Bapak dan Ibu gitu ya dapat sertifikat halal seperti contoh ini gitu ya. Nah coba ini dipasang di gerobak misalnya, dipasang di warung gitu ya, atau dipasang di mana gitu kan. Nah ketika ada customer gitu ya, atau ada pembeli gitu ya melihat sertifikat halal resmi seperti ini dari negara, tentu akan membuat kepercayaan dari masyarakat, customer ya, pembeli tadi itu juga akan meningkat gitu ya. Nah, itu hal-hal yang disiapkan Bapak dan Ibu. Jadi ada flyer ya, flyer wajib halal, ada flyer sehati juga dan juga ada contoh ya sertifikat halal yang nanti akan diterbitkan seperti apa ya. Apalagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung gitu ya dan belum pernah menerbitkan sertifikat halal, boleh gitu ya dicetak aja, dilaminating gitu kan. Jadi tidak memperlihatkan secara virtual aja gitu ya, secara fisik juga bisa nanti dilihatkan. Seperti ini loh gitu ya, sertifikat halal yang nanti akan didapatkan ya. Nah, kemudian peralatan pendukung lainnya juga boleh disiapkan ya. Contoh seperti ini nih, ya. Ada standing akrilik gitu ya. Nanti siapkan juga ya, ada kartu label. Kartu label ini sebetulnya kertas karton ya, Bapak dan Ibu dipotong kecil-kecil lah gitu ya. Kemudian ada spidol hitam juga ya. Bawa juga label tempel ya, yang biasa dipakai buat apa? Undangan ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu dibawa aja. Kenapa? Ya, karena nanti ketika ketemu dengan pelaku usaha, belum tentu pelaku usahanya itu siap gitu ya. Siapnya apa? Contoh misalnya nggak ada label merek produk. Nah, kalau nggak ada label merek produknya kan agak agak repot nih. Apalagi kita minta ke pelaku usahanya nanti tolong ya nanti apa disiapkan label merek produknya, didesain gitu kan, yang rapi gitu ya, nanti dicetak. Wah, itu kan mereka aja udah habis gitu ya Bapak dan Ibu ya waktunya buat produksi, buat jualan gitu ya, apalagi kita minta dengan hal-hal yang seperti ini. Dan dengan apa namanya dengan label merek produk yang semakin orisinil ya seperti ini misal kita tulis pakai tangan yang rapih gitu ya terbaca gitu Bapak dan Ibu itu akan membuat ya komite fatwa itu yakin oh ini produknya memang benar-benar orisinil gitu ya nggak fiktif gitu ya kan. Nah itu justru dengan tulisan ya atau dengan label merek produk yang kita buat dengan alat-alat seperti ini itu akan membuat ya asumsinya komite fatwa terkait dengan produk pelaku usaha yang kita ajukan itu lebih lebih meyakinkan Bapak dan Ibu. Ya kan? Nah, maka kita arahkan sekali untuk Bapak dan Ibu ketika ada pelaku usaha yang tidak punya label merek produk ya, kita tulis saja seperti ini gitu ya. Ya bisa
ditempel gitu ya, pakai label tempel seperti ini, atau mungkin ditulis di kartu label gitu ya. Nanti dimasukkan ke standing akrilik gitu ya. Nanti ketika difoto gitu ya, ditaruh di atas meja, kita sandingkan dengan standing akrilik. Nah, itu alat-alat ya, identitas yang perlu Bapak dan Ibu siapkan dan perlu dibawa ya ketika nanti melakukan sosialisasi ke lapangan ya. Nah, itu bagian pertama Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, tentu sebagai pendamping gitu ya, Bapak dan Ibu juga mau gitu ya, jumlah terbit sertifikat halalnya itu banyak gitu ya. Nah, ini kan berkaitan dengan percepatannya seperti apa ini Mas gitu ya. Ya kalau bisa sebulan itu ya 20 lah atau 40 lah gitu ya. Jadi nggak apa namanya nggak sedikit gitu kan. Nah, itu kan perlu perlu strategi Bapak dan Ibu ya. Perlu teknik lah gitu ya agar percepatan jumlah terbit sertifikasi halalnya itu bisa tercapai gitu ya. Nah, sebetulnya yang bisa kita lakukan ya Bapak dan Ibu ya di tahap pertama itu silakan pasarkan ya melakukan pemasaran jasa ke ring satu kita dulu Bapak dan Ibu. Ring satu kita itu WA ya, ke kontak-kontak WA kita itu tanpa terkecuali ya. Kita kirimkan flyer wajib halal ke semuanya tanpa terkecuali ya. Kenapa? Ya bisa jadi ya mereka juga nggak tahu kalau kita ini sebagai pendamping saat ini. Nah, itu kan saatnya Bapak dan Ibu coba memperkenalkan diri gitu ya. Dengan apa? Dengan mengirimkan flyer gitu kan. Dengan mengirimkan ya mungkin kartu identitasnya ya atau mungkin kartu namanya gitu ya. Silakan coba ini dipasarkan dulu ke ring yang pertama ya. Jadi target dari ring pertama ini adalah Bapak dan Ibu melakukan promosi sehati ke seluruh kontak WA tanpa terkecuali. Nah, nanti baru ya kalau ini sudah dilakukan ya sudah berjalan gitu kan. Nah, boleh masuk ke tahap kedua yaitu melakukan pemasaran jasa ini ke komunitas yang ada di sekitar domisili. Ya, baru nanti keluar gitu ya secara offline gitu ya, tawarkan kepada komunitas-komunitas yang ada gitu ya. Entah itu ke komunitas PKK atau ke komunitas apa UMKM gitu ya, atau mungkin ke komunitas jamaah masjid gitu ya. Nah, itu berikutnya ya. Kenapa? Jadi di tahap pertama itu Bapak dan Ibu akan menemukan kendala, akan menemukan apa keluhan dari para pelaku usaha gitu ya, sehingga nanti dari situ Bapak dan Ibu akan tahu, oh ternyata proses pengajuan sertifikasi halal itu seperti ini, gitu kan? Nah, nanti ketika sudah masuk ke tahap kedua, terjun langsung ke komunitas-komunitas yang mungkin ya, ketika melakukan pendampingan itu sudah nggak satu-satu lagi, ya, 10, 20, 30 gitu ya. Dan itu ketika ketemu ya pertanyaan dari mereka itu sudah saya temukan gitu ya ketika melakukan tahap yang pertama ketika saya melakukan pemasaran jasa ini ke kontak-kontak WA saya gitu kan. Nah, target di tahap kedua ini Bapak dan Ibu sudah tidak melayani satu-satu tadi ya, sudah melayani 30 ya atau bahkan mungkin sampai ke 50 pelaku usaha secara bersamaan, ya kan? Nah, nanti ya berikutnya Bapak dan Ibu itu nanti tidak hanya selesai di pendamping aja enggak ya. Nanti Bapak dan Ibu akan bisa masuk sebagai ke penyelia halal juga. Ya, ini kita sedang siapkan ya kita sedang rancang. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan segera laksanakan pelatihan untuk penyelia halal, Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti selain sebagai pendamping proses produk halal, ya, Bapak dan Ibu juga nanti juga sebagai penyelia halal, gitu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan melakukan apa pembinaan, gitu ya, ke kelompok pelaku usaha untuk jaminan produk halalnya. Nah, tentu ini juga akan menjadi income yang berbeda ya Bapak dan Ibu ya. Jadi selain dari sertifikasi halal. Oke. Nah, tentu Bapak dan Ibu silakan ya agar semuanya itu berjalan dengan lancar ya, mudah gunakan ya platform sertifikasi halal.id untuk mengurangi risiko penolakan dari Komite Fatwa. Ya kan? Sertifikasi halal.id ini penting sekali Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, makanya ketika di awal ya dulu setelah mendaftar resmi menjadi P3H sudah dapat ID registrasi, Bapak dan Ibu diwajibkan punya akun swakarta.id. Ya kan? Daftar mitra. Ingat ya, masih ya Bapak dan Ibu ya. Harus ya mungkin Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini belum punya akun swakarta.id, coba segera daftar gitu ya. Kenapa? Ya karena nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu coba tanya gitu ya ke PIC punya kendala apa, tanya ke PIC. Pasti jawaban dari PIC itu nanyanya sudah punya akun belum?
Kenapa? Karena di akun itu semuanya sudah ada jawaban, Bapak dan Ibu. Semuanya sudah ada, sudah difasilitasi semuanya. Ya, ada apa ya namanya itu? Question and answer lah gitu ya. Ada semua dilengkapi di sana semuanya. Ada materi, ya kan? Ada apa lagi? Ada lengkap ya. Makanya ketika ketika Bapak dan Ibu coba tanya ke PIC, pasti tanya balik ke Bapak dan Ibu sudah punya akun belum? Nah, dari akun swakarta.id ini ya, barulah nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan sertifikasi halal.id yang mana ini nanti gunanya untuk melakukan kurasi data pelaku usaha. Loh, kenapa Mas perlu dilakukan kurasi data ya? Nah, ini sebetulnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi, ya ini ada dua pilihan ya. Ketika kita mau melakukan pengajuan ya data pelaku usaha itu untuk mendapatkan sertifikat halal itu ada dua pilihan ya. Pilihan yang pertama, ya, kita langsung mengirimkan data PU langsung ke si halal. Tentu ya, kalau langsung ke si halal itu nggak jelas waktu persetujuannya, resiko dikembalikan ada, bahkan resiko ditolak pun ada. Ya, itu pilihan yang pertama. Jadi artinya dari pelaku usaha setelah di verbal ya oleh pendamping nantinya langsung ke si halal gitu ya, langsung diajukan melalui si halal. Nah, pilihan yang kedua ya kita gunakan sertifikasi halal.id Bapak dan Ibu. Jadi datanya itu tidak langsung ke si halal. Jadi lewati dulu sertifikasi halal.id. Kenapa? Karena nanti di sana akan terjadi kurasi data, revisi data. Apa? Ya, karena itu nanti akan menentukan kualitas data pelaku usaha Bapak dan Ibu. Ya, ya ini mungkin ya memakan waktu paling lama ya 3 hari lah revisinya gitu ya. Mungkin ya, misal jadi setelah data itu diajukan ke sertifikasi halal.id, oh ternyata fotonya salah nih Pak Bu gitu ya. Atau mungkin bahan-bahan yang diajukan kurang gitu ya, nggak sesuai dengan proses produksi yang dituliskan. Nah ini kan bisa kita revisi Bapak dan Ibu. Tapi beda cerita ya kalau Bapak dan Ibu langsung ke si halal, nggak bisa direvisi. Ya, nah itu pilihan yang kedua tadi ya. Jadi kita lewati dulu sertifikasi halal.id. Nah, setelah data itu dikurasi, direvisi gitu ya, barulah data itu kita ajukan ya ke komite fatwa ya melalui si halal. Jadi memang 2 kali kerja Bapak dan Ibu, tapi ya dengan 2 kali kerja ini kualitas datanya baik ya. Kualitas data PU-nya itu emas gitu ya. Jadi terbaik nih Bapak dan Ibu ya. Makanya dengan sistem kurasi data seperti ini ya, estimasi data atau estimasi sertifikat halal pelaku usaha itu terbit dalam kurun waktu 7 hari kerja, gitu ya. Nah, jadi pilihan ya sebetulnya ini Bapak dan Ibu, tapi kita sangat menyarankan sekali jangan langsung ajukan data pelaku usaha itu ke si halal, gitu ya. Jadi jangan dulu ke si halal. Jadi lewati dulu kurasi datanya seperti apa. Kenapa? Karena komite fatwa itu akan melihat ya, akan menerbitkan sertifikat halal itu tergantung dari kualitas datanya. Makanya mungkin Bapak dan Ibu ketika ketemu dengan pelaku usaha gitu ya di lapangan gitu ya, ada pelaku usaha itu yang sudah pengajuan tapi kok 3 bulan nggak terbit-terbit gitu ya, ada yang bahkan sampai 6 bulan nggak terbit-terbit. Kenapa? Karena balik lagi ke kualitas datanya. Nah, kalau misalnya mau gitu ya, dengan apa namanya tidak jelasnya waktu persetujuan dengan kita langsung ke si halal ya silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dalam kurun waktu 7 hari kerja itu sudah terbit, ya silakan ya. Lewati dulu sertifikasi halal.id gitu ya. Jadi ada kurasi datanya nanti gitu ya. Nah, aturan dasar ya terkait dengan kualitas foto. Ya, balik lagi ya Bapak dan Ibu terkait dengan kualitas data yang kita ajukan ya. Salah satunya yang paling dinotis ya sama komite fatwa itu adalah foto, ya kan? Nah, foto yang baik itu gimana? Ya, tentu label merek produknya jelas gitu ya. Isi produknya jelas, kelihatan ya. Kemasan produknya jelas, penerangannya cukup gitu ya. Resolusi fotonya cukup gitu ya. Jadi jangan sampai ya ketika kita foto itu latar foto produknya apa ya? Ya di rak produk, di tanaman, di kamar mandi, jangan ya. Itu jangan sampai seperti itu. Ya cukup dengan dinding polos gitu ya. Di atas meja yang bersih gitu ya, difoto dari atas gitu ya. Nah, jadi biar kelihatan gitu ya. Foto produknya itu enak juga dilihat gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan alas foto produknya, jangan di atas lantai, jangan di atas karpet, jangan di atas tikar gitu ya, apalagi dipegang tangan gitu ya, apalagi di atas rumput atau pot ya, cukup taruh di atas meja
gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini pastikan juga ya lensa kamera ketika nanti Bapak dan Ibu melakukan pengambilan foto itu bersih dari kotoran. Jadi biar biar nggak burem atau apa gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, silakan ini bisa nanti dijadikan acuan gitu ya ketika nanti melakukan pengambilan foto produk. Nah, selain foto produk, ya, Bapak dan Ibu, yang saya sampaikan juga tadi di awal, sekarang itu ada foto verifikasi dan validasi P3H dengan pelaku usaha. Ya, dari itu maka saran dari kami, silakan layani dulu pelaku usaha ya dalam radius 3 sampai 5 kilometer dulu nih Bapak dan Ibu. Jangan yang jauh-jauh dulu. Kenapa? Ya, karena ada cost yang kita pertimbangkan, ya. Ada waktu yang kita pertimbangkan, ada tenaga juga yang perlu kita pikirkan, ya. Jadi coba layani dulu ya pelaku usaha yang di sekitar kita dulu nih Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, kemudian barulah Bapak dan Ibu nanti bisa fokus ke KK, ya kan, ke pasar atau nanti ke komunitas-komunitas yang ada, gitu ya. Nah, atau mungkin lebih 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 baiknya silakan bentuk grup tim kerja P3H lokal, gitu ya. Nah, kenapa ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu? Nah, ini coba kita bahas ya terkait dengan tim kerja. Ya, jadi segera bentuk tim kerja kecamatan agar kerja kita sebagai P3H ini lebih produktif, gitu ya. Jadi nanti sebetulnya Bapak dan Ibu cukup bentuk tim, gitu ya, rekrut, gitu ya, rekrut tim. Saat ini kan sedang buka ya, batch 18 ya, Bapak dan Ibu ya. Insya Allah kita tutup besok ya di jam 23.59 WIB, gitu ya, untuk pendaftarannya. Siapa aja yang bisa direkrut? Silakan nanti bisa ngerekrut ibu-ibu PKK, ya kan? Bisa juga dari mahasiswa, ya, siswa SMK, santri pesantren, gitu ya. Kemudian dari penyuluh agama juga boleh, gitu ya. Atau mungkin dari guru-guru agama, ya. Atau mungkin ke pelaku usaha mikronya, ya, yang sudah mendapatkan sertifikat halal, diajak, ya, jadi tim. Yuk, mau nggak jadi tim saya, gitu ya? Nanti kita garap bareng-bareng, gitu ya. Kemudian pendamping sosial juga silakan. Nah, dari banyak orang yang Bapak dan Ibu rekrut ini ya, yang sudah direkrut ini nanti ya terdiri dari 5 tim lah, contoh misalnya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti dari 5 tim itu ya ada fungsi personil tim kerja. Contoh misal ya, 2 orangnya nanti yang melakukan edukator ya, edukasi lah gitu ya, sebagai edukator sehatinya. Jadi dia nih yang kemana-mana gitu ya, bawa flyer gitu ya, menjelaskan gitu ya, coba menawarkan gitu ya fasilitas layanan sehati ini gitu ya. Nah, nanti 2 orang laginya yaitu sebagai surveyor ya atau verbal lah gitu ya. Tapi verbalnya ini bukan verbal yang foto sama pelaku usaha ya Bapak dan Ibu, enggak. Tapi coba ambil dulu foto produknya gitu kan. Kenapa? Ini sebagai collecting data dulu Bapak dan Ibu untuk kita validasi dulu ya, agar nanti ketika diajukan ke si halal itu datanya sudah perfect lah gitu ya, sudah kualitasnya bagus lah gitu ya. Nah, nanti baru ya 1 orang lagi itu sebagai inputter ke quality control ya atau submit lah gitu ya. Jadi nanti ini tugasnya 1 orang gitu ya. Nah, ini jadi nanti ketika 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 sudah mau diinput ke si halal gitu ya. Contoh ya, misal target per bulannya itu pengennya saya itu Mas ya 200 SH lah per bulan gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari sisi jumlahnya kan 200 SH ini nggak sedikit Bapak dan Ibu. Agak ngos-ngosan juga ya kalau kita garap sendiri gitu kan. Kita info satu-satu gitu kan. Kita perval satu-satu gitu ya. Kita edukasi satu-satu. Wah, saya rasa ini 1 bulan sangat sangat melelahkan sekali nih Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, makanya perlu dan gampang ya kalau kita bisa melakukan ini dengan kerja tim yang baik gitu ya. Nah, contoh ini tadi ada 5 orang ya Bapak dan Ibu ya. Dapat gitu ya 200 pelaku usaha. Nah, ketika nanti melakukan verbal, ya, kita sudah analisa lokasi pelaku usaha yang dekat dengan siapa aja itu sudah tahu, gitu ya. Kita bagi 200 dibagi 5 ya katakanlah 40 SH gitu kan per personil, ya kan? Nah, ini kan kalau kita kalkulasikan dengan fee ya dari masing-masing SH ini kan sudah berapa juta nih Bapak dan Ibu? 20 aja 6 juta ya. Berarti masing-masing itu nanti dapat 6 juta. Nah, ini kan kerjanya kerja ringan gitu kan. Bebannya itu tidak ke satu titik gitu kan. Jadi ya enjoy gitu ya. Jadi kerjanya juga enak gitu. Nah, ini fungsi dari kerja tim Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi bisa dalam bisa bisa mencapai target yang jumlahnya banyak gitu ya. Tapi ringan gitu kerjanya. Nah, ini bisa dioptimalkan nanti kerja timnya. Itu kerja tim gitu ya. Nah, selain itu, pilihan alternatif ya.
Nanti Bapak dan Ibu juga bisa gunakan asistensi P3H EWI. Agar kenapa? Agar makin cepat dan produktif, gitu ya. Kalau mungkin kerja tim tadi itu belum terbentuk, gitu ya, boleh gunakan dulu alternatif asisten P3H EWI. Mungkin Bapak dan Ibu sudah dapat ya, flyer seperti ini sudah saya kirimkan ke grup minggu yang lalu kalau nggak salah ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi insya Allah kita akan launching asisten P3H EWI. Kenapa kita launching gitu ya? Karena kita lihat tantangan ya yang ada di lapangan, ternyata P3H ya bisa dikatakan ada yang gaptek gitu ya. Jadi butuh waktu lah ya, butuh waktu untuk belajar lagi input datanya seperti apa. Karena agak repot ya Bapak dan Ibu. Jadi ya makan waktu lagi gitu ya. Cari pelaku usahanya makan waktu gitu ya. Ketika input kasih halal karena gaptek jadi makan waktu lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada juga tantangan yang ternyata ribet. Apa? Banyak data yang diinput. Ya, jadi ketika masuk data itu nggak satu, nggak dua gitu ya, ada yang 40, ada yang 50 gitu ya, habis waktu, nggak cukup waktunya. Karena apa? Kenapa? Banyak data yang harus diinput gitu ya. Kemudian ternyata repot juga Bapak dan Ibu. Kenapa? Ya karena nggak punya waktu tadi ya, agak repot. Kenapa ini datanya banyak Pak, tapi nggak diajukan ke si halal sudah lama, sudah sebulan, sudah 2 bulan gitu ya. Mohon maaf nih Mas, saya nggak ada waktu gitu ya. Saya cari data pelaku usahanya gampang gitu ya. Saya agak repot sama kerjaan yang lain gitu, sehingga saya tidak punya waktu untuk input data gitu ya. Dan ternyata juga ya ada P3H kita itu agak ruwet. Kenapa? Karena perlu penyesuaian kan dengan komite fatwa itu seperti apa. Ya tadi ya mungkin dilihat dari foto ya, menurut Bapak dan Ibu sebagai P3H itu oke gitu ya, nggak ada masalah. Itu apa bahasa gaul sekarang tuh POV-nya Bapak dan Ibu lah gitu ya sebagai P3H. Ya, kita nggak tahu POV-nya Komite Fatwa itu seperti apa gitu kan. Nah, itu kita perlu sesuaikan dan ini kan agak ruwet gitu jadinya. Kemudian ya, kita lihat juga ternyata dengan pecah telur itu bisa mendapatkan fee yang cepat juga gitu kan. Jadi kalau misalnya belum pernah pecah telur gitu ya, belum pernah menerbitkan SH sama sekali ya, fee-nya juga nggak pernah ngerasain gitu ya seperti apa gitu kan. Nah, itu makanya kita coba menawarkan gitu ya solusi alternatif ya dengan adanya asisten P3HEW nih gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti data itu oleh asisten akan diinputkan ke si halal gitu ya. Tentu dari sisi waktu gitu ya, dari sisi tenaga ini akan lebih hemat gitu ya. Kemudian itu sesuai dengan komite fatwa. Kenapa? Ya karena asisten itu nantinya akan membantu Bapak dan Ibu itu sudah hatam lah gitu ya, sudah hafal lah gitu dengan apa yang diinginkan oleh komite fatwa gitu ya. Kemudian tentu dengan ini juga income-nya lebih besar. Kenapa? Yang kemarin-kemarin cari data pelaku usahanya gampang dan nggak diinput-input gitu ya, akhirnya tertunda juga gitu kan income-nya. Nah, dengan adanya asisten dari P3HEW ini tentu nanti akan lebih mempercepat gitu ya, akan memperbesar income juga Bapak dan Ibu. Nah, insya Allah kita akan launching ya, siap nanti di tanggal 21 Maret 2024. Berapa hari lagi nih? Sekarang 9, 19, 20, 21. 2 hari lagi Bapak dan Ibu ya. Pas hari apa nanti? Hari Kamis ya, hari Kamis nanti 21 Maret insya Allah kita akan launching segera gitu ya. Nah, sebetulnya kita lihat ya Bapak dan Ibu dari tugas P3H itu kan ya yang pertama mengunjungi pelaku usaha. Gitu kan? Kemudian kalau sudah mengunjungi pelaku usaha ya perlu sosialisasi juga terkait dengan usaha hati itu seperti apa ya. Kemudian selain itu nanti barulah kita data collecting. NIB-nya, KBLI-nya sesuai nggak dengan kekaban gitu kan. Kemudian foto produk, label merek produknya sudah siap atau belum gitu kan. Kemudian bahan bakunya kita cek satu persatu gitu ya. Kemudian proses pembuatannya kita pahami, kita lihat gitu kan. Kemudian sampai dengan foto P3H plus pelaku usahanya dan juga produk. Ini kan tugas P3H nih Bapak dan Ibu. Nah, sampai nanti Bapak dan Ibu mendapatkan fee, itu kan banyak banyak cara nih Bapak dan Ibu. Ya, cara yang pertama mungkin ya input langsung ke si halal aja Mas gitu kan. Yang mana ini nanti akan dilakukan oleh P3H. Ya, tentu dari situ juga akan ada resiko waktu terbit yang nggak jelas. Kenapa ya kualitas datanya kita nggak bisa sama-sama pastikan bagus nggak nih, sesuai nggak dengan yang dimau sama komite fatwa gitu ya. Nah, atau ya Bapak dan Ibu melalui kurasi data di sertifikasi halal.id ya kan, yang mana ini nanti akan dilakukan oleh P3H dan quality control gitu ya. Tentu nanti dengan melewati kurasi data ini datanya data bagus gitu ya, data emas gitu ya. Nah kemudian kalau sudah
melewati kurasi data di sertifikasi halal.id, setelah itu diinput ke si halal, gitu kan? Yang mana ini nanti juga akan dilakukan oleh P3H. Ya, waktu terbitnya lebih cepat daripada langsung ke si halal. Kenapa? Kita sama-sama bisa ngecek gitu ya, sama-sama memastikan kualitas datanya sesuai yang diinginkan oleh Komite Fatwa. Ya, atau mungkin dengan alternatif yang ketiga ya, melalui asisten P3HEW. Nah, nanti ini olah datanya dilakukan oleh quality control gitu ya. Jadi tentu datanya data bagus juga, data emas ya Bapak dan Ibu ya. Dan ketika diinput ke si halal ini juga tidak dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Nanti akan dibantu ya dilakukan oleh asisten gitu ya. Dan tentu juga waktu terbitnya lebih cepat gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat ya asisten P3H ya secara alur gitu ya, nanti Bapak dan Ibu mengirimkan data lah gitu ya ke asisten ya, yang mana nanti ada form isian gitu ya, kemudian foto-foto pendukungnya nanti dikirimkan semuanya gitu ya. Nah, apa namanya? Tugas dari asisten P3H ini nanti akan melakukan kurasi data pelaku usahanya. Dicek nih nanti ya, fotonya oke nggak gitu kan? Kemudian dari semua datanya sudah sesuai nggak gitu ya. Nah, nanti akan dikurasi semuanya gitu ya. Nah, kemudian nanti asisten juga akan melakukan pembuatan akun pelaku usaha Bapak dan Ibu sampai nanti diinput juga ke di halal gitu ya. Dan juga nanti kalau misalnya ada revisi dari Komite Fatwa, kita akan lakukan revisi juga. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh asisten gitu ya. Sampai nanti juga akan memantau pengajuannya sudah sampai mana gitu ya. Sudah diterbitkankah gitu ya, atau ditolak atau dikembalikan atau seperti apa. Nah, itu nanti akan dibantu dipantau oleh asisten P3H ini Bapak dan Ibu. Nah, benefit sebagai P3H ya, tentu nanti Bapak dan Ibu lebih fokus ya mencari pelaku usaha. Jadi udah nggak terganggu dengan urusan-urusan input data nih Bapak dan Ibu. Enggak. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh asisten P3H. Jadi Bapak dan Ibu bisa fokus gitu kan mencari pelaku usaha mana nih ya yang belum pengajuan sertifikasi halal gitu ya. Kemudian yang kedua, ya tadi gitu ya kan nggak repot input data ke si halal, akhirnya waktunya lebih banyak untuk mencari data pelaku usaha, gitu kan? Kemudian tentu dengan adanya asisten P3H ini, standar data itu sesuai dengan standar yang ada di Komite Fatwa, Bapak dan Ibu, ya kan? Karena tadi kita eh, fokus mencari pelaku usaha itu lebih banyak, gitu kan waktunya, dan tentu juga nanti SH yang terbit juga lebih banyak dan income-nya juga lebih besar. Nah, itu nanti akan kerjasamakan dengan swakarta.id Bapak dan Ibu. Nah, nanti kontribusi dan fiturnya ini nanti maksimal 30 KBLI per bulan. Jadi nggak unlimited juga gitu ya. Jadi 30 KBLI per bulan. Nah, SH terbitnya ya sesuai dengan kualitas data ya, quality control ya, kurasi data di sertifikasi halal.id. Ini nanti kurang dari 7 hari ya, itu sudah terbit sertifikat halalnya gitu ya. Kemudian kita berikan fasilitas free 2 SH pertama dulu Bapak dan Ibu. Jadi bisa dicoba dulu lah gitu ya terkait dengan asistensi P3H ini. Nah, nanti terkait dengan jasanya itu 15.000 per KBLI gitu ya. Nah, ini di luar dari pembuatan NIB ya, Bapak dan Ibu ya. Kita tahu kan pembuatan NIB kalau menggunakan jasa yang ada di Swakarta itu kan ada fee, ada bayarnya gitu ya. Nah, itu di luar itu gitu ya. Ya, mungkin itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita akan dengarkan juga gitu lah pengantar yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Yulita gitu ya. Yang pastinya Bapak dan Ibu dengan masukan gitu ya, arahan ya yang saya sampaikan tadi insya Allah ya kita bisa bahagia gitu kan membantu pelaku usaha jadi halal lah gitu ya produknya dan banyak rezeki juga bagi P3HEW. Insya Allah sejahtera dunia dan akhirat gitu ya. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini ada dari Bu Yulita. Bu Yulita. Iya, Mas Pas. Hmm. Wah, ternyata saya sudah hampir 1 jam nih, Bu. Oke, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dulu dari Bu Yulita sebelum kita masuk ke tanya jawab mungkin, Bu. Ya, yang pertama mungkin saya sampaikan salam kenal dulu untuk semua Ya. sahabat pendamping se-Indonesia Raya, ya.
Salam sehat, salam semangat buat teman-teman semua. Jadi mungkin saya sedikit memperkenalkan diri dulu ya Mas Fas gitu. Saya dengan Yulita Agustina. Kebetulan saat ini saya berprofesi itu sebagai apa ya, pemilik agensi ya Mas ya, kalau saya boleh katakan pemilik agensi dari salah satu asuransi swasta, jadi asuransi swasta nasional. Dan kebetulan saya bergabung di sini itu per efektifnya itu per Agustus kalau nggak salah Mas Pas. Karena di Juli itu saya baru pelatihan-pelatihan gitu. Ya. Ya, Nah, betul. kenapa saya tertarik gitu bergabung di sini gitu ya Mas Pas? Yang pertama Mm-mm. sebenarnya eh, saya lebih kepada apa ya, mungkin misi saya gitu ya. Karena gini, saya pribadi itu orang yang paling concern banget gitu dengan produk halal gitu loh Mas Pas. Karena kalau saya udah makan atau apa ke rumah makan gitu ya, makanan gitu, saya itu paling concern dengan yang hal seperti ini gitu loh Mas gitu. Nah, jadi ketika saya ditelepon Mas Pas, kalau nggak salah Mas Pas juga yang nelpon saya waktu itu. Mas Pas telepon Bu Yulita gini 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 gitu. Terus saya bilang Mas Pas, terus syaratnya apa Mas Pas gitu kan? Mas Pas bilang gampang kok Bu Yulita, syaratnya ini. Tapi nggak harus full time kan? Enggak Bu Yulita gitu. Kalau nggak salah saya nanya gitu ya Mas Pas ya Ya, gitu kan. benar, benar. Nah, jadi akhirnya saya menetapkan diri juga gitu. Oke, kalau misalnya memang tidak harus full time gitu kan, mungkin saya juga bisa incas di sini gitu ya kan. Yang jelas saya bisa membantu banyak pelaku usaha untuk punya sertifikat halal kan kayak gitu. Nah, kenapa? Karena saya tahu juga kalau misalnya pelaku usaha itu punya sertifikat halal, Mas Pas, itu secara tidak langsung juga itu akan menaikkan mereka punya perform gitu kan, menaikkan mereka punya penjualan gitu ya kan. Nah, jadi saya pikir ini bagus banget gitu, bagus sekali karena juga yang saya tahu, saya pribadi juga pernah mau masukin produk gitu kan, mereka pasti nanya gitu sertifikasi halalnya udah ada belum Bu kayak gitu. Nah, ternyata saya pikir oh ini memang penting banget gitu. Jadi apa ya, berlataran dari itulah Mas Pas gitu. Nah, kalau yang Mas Pas sampaikan tadi itu alhamdulillah sih ya, memang saya itu orang yang paling follow the system lah kalau saya boleh katakan begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak follow, memang akhirnya kerjaannya jadi nggak terstruktur ya Mas Pas gitu. Nah yang tadi Mas Pas sampaikan, mungkin saya bisa liatin ya teman-teman di seluruh Indonesia Raya. Ini perangkat kerja saya lihatkan. Saya tuh pakai map begini gitu ya. Ini saya punya map. Nah di depan map itu ada kartu nama saya gitu. Terus setelah itu saya akan masukkan saya punya sertifikat. Artinya mereka bisa melihat bahwa saya itu sudah lulus gitu kan. Jadi saya membantu para pelaku usaha sebagai pendamping itu bukan tidak berdasar seperti itu. Jadi saya punya sertifikat itu langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gitu kan. Nah, itu di halaman kedua saya lampirkan ID saya gitu. Lalu di halaman ketiga saya masukkan juga wajib halal gitu kan. Ini jadi saya udah nggak pakai capek-capek lagi jelasin ke pelaku usaha Mas Mas gitu. Ketika saya nyampaikan ke mereka gitu, saya biasanya memperkenalkan diri dulu Mas Pas gitu ya. Jadi misalnya selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore Ibu gitu. Saya dengan Yulita dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gitu kan. Lalu saya kenalkan diri, saya kasih kartu nama. Nah, lalu saya lihatkan gitu. Jadi kenapa sih Bapak dan Ibu harus punya sertifikat halal gitu kan? Jadi saya yang pertama pasti saya sampaikan benefit untuk dia dulu gitu Mas Pas. Jadi kalau Ibu punya sertifikat halal itu secara tidak langsung itu akan menaikkan nilai dari produk yang Ibu buat seperti itu ya kan. Nah, itu yang kedua pasti akan buat produk Ibu kan semakin laris juga di pasaran ya. Yang ketiga, Ibu juga bisa bersaing di pasar gitu. Nah, selain itu, yang keempat itu yang nggak kalah penting adalah apa? Ibu memberikan jaminan, jaminan keamanan, jaminan kenyamanan buat para konsumen seperti itu. Artinya mereka kan pasti akan lebih nyaman ketika membeli produk yang Ibu buat kalau Ibu udah punya sertifikat halal seperti itu. Nah, selanjutnya ini Mas Pas, seperti yang tadi Mas Pas juga jelaskan, bahwa saya udah pasti bahwa contoh sertifikat halal dari pelaku usaha yang udah saya dampingin, kebetulan sampai hari Ya. ini udah hampir 200 pelaku usaha yang saya dampingin, itu saya bawa gitu sertifikatnya. Dan di sini mereka bisa baca bahwa ini sertifikat bukan dari luar daerah gitu ya, bahwa ini semua dari Samarinda seperti itu. Jadi untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa bahwa kenapa mereka harus punya itu, saya memang
selalu bawa ini alat perang atau alat tempur ya yang Mas Pas tadi bilang seperti itu. Nah gitu Ya. sih Mas Pas kalau kalau sekilas yang saya lakukan adalah seperti itu. Dan sebenarnya saya pribadi jujur aja saya punya target sih, target saya pribadi gitu ya. Selain kalau tim, alhamdulillah sih tim Samarinda belum terlalu banyak, mungkin sekarang di kisaran 60 sampai 70 orang gitu. Tapi untuk saya pribadi, saya tuh punya keinginan gitu ya, punya punya apa ya, punya cita-cita atau punya harapan saya pribadi itu bisa 200 pelaku usaha pengajuan ya, 200 pengajuan setiap bulan gitu. Nah, Ya, jelas. sepertinya sih ini juga bisa akan cepat terrealisasi karena dari Ewi itu udah siapkan fasilitasnya atau sarananya dengan ada P3 asisten itu buat saya sangat amat membantu sekali Mas Pas. Ya. Karena kalau nggak pakai P3H tuh kayaknya jadi saya kejeda-jeda gitu loh Mas Pas kerjanya. Artinya gini, misalnya satu hari saya ketemu PU, besoknya kan saya harus bantu input gitu ya kan. Nah, tapi kalau ada P3 asisten sih insya Allah bisa bisa berjalan gitu. Nah, sebenarnya juga sih teman-teman 200 itu juga bukan angka yang muluk-muluk ya kalau saya boleh katakan. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau misalnya 200 itu kita bagi dengan 30 hari, itu sebenarnya kan hanya per hari itu kita ketemu dengan 3 orang gitu ya. 3 orang, terus satu orangnya itu 2 pengajuan gitu kan. Rata-rata bahkan kalau di Samarinda ini jarang sekali sih pelaku usaha yang memang usahanya cuma satu produk Mas Pas gitu. Jadi misalnya ibunya jualan kue, terus dia juga bikin bumbu gitu ya. Terus dia juga jualan keripik itu kayak gitu-gitu dan itu kan memang kode produk juga berbeda seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya 200 itu satu hari cuma ketemu 3 orang dengan satu orangnya itu 2 pengajuan gitu Mas Fas. Jadi angka 200 itu sebenarnya kalau misalnya 3 orang itu kan sebenarnya kita bisa lakukan pagi aja udah ketemu gitu ya atau siang aja atau sore aja. Makanya saya bilang karena kerjaan ini tidak juga full time, jadi saya bisa combine dengan pekerjaan saya yang lain kayak gitu Mas Fas. Baik, luar biasa sekali. Cukup, Bu Yulita? Cukup untuk itu sih pengantarnya kayaknya itu aja dulu Mas. Kalau misalnya Ya, teman-teman ada yang mau tanya, monggo silakan. oke. Luar biasa sekali ya, Bapak dan Ibu. Tadi dilihatkan juga lengkap ya, atribut yang disiapkan oleh Ibu Yulita. Dan strateginya juga simple gitu ya, yang bisa kita lakukan juga sebetulnya Bapak dan Ibu. Ya, mungkin kita akan sharing lah gitu ya. Kita coba tanya jawab. Silakan nanti Bapak dan Ibu yang mau bertanya secara langsung, silakan raise hand terlebih dahulu gitu ya. Nanti akan kita persilakan untuk menyampaikan sharingnya atau pertanyaannya gitu ya. Atau mungkin juga nggak bisa menyampaikan lewat mic gitu ya secara langsung. Boleh juga di chat ya, ditulis aja. Nanti kita coba bacakan gitu ya satu persatu. Ini kita akan mulai dulu Bu Yulita dari pertanyaan langsung ya, yang sudah resen. Di sini ada Pak Sandi ya. Boleh silakan bisa dibuka Pak Sandi mic-nya dan disampaikan. Mau bertanya atau mau sharing silakan Pak. Silakan Pak Sandi. Iya, izin Pak Mufasir, saya cuma Silakan Pak. minta tolong aja ini alat tempur saya ini. Mungkin Hmm. di formnya itu saya mengisikan nama sesuai KTP ya Pak. Hmm. Jadi sehingga di tampilan dari ID saya sama flyer-flyer saya itu namanya saya itu kepotong Pak. Itu gimana mungkin di Oh, EW oke. bisa Oke. dibantukan Pak Ya, atau ada baik. petunjuk? Siap. Ya. Ini saya catat ya Pak Sandi ya. Coba nanti kita bantu cek lah gitu ya. Nanti saya sampaikan ke tim ya di tim Ya, atribut nanti coba coba nanti dicek ulang gitu ya. siap, siap. Makasih bantuannya Pak Basir. Sama-sama Pak Sandi. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Kita ke penanya berikutnya ya. Ada atas nama Ahmad Maulana. Silakan Pak Ahmad Maulana bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Cek cek suara saya kedengaran. Jelas, jelas Pak Oke, Maulana ya Pak ya. Silakan Pak. oke. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama-tama salam kenal ya Bu Yulita. Saya juga dari Samarinda nih. Ibu dari Oh ya, Samarinda salam. dulu ya. Saya di Samarinda Ulu. Saya di Sungai Kunjang. Oh ya,
Saya Mungkin di AW bisa, Sangkani tuh. oh, anu ya, dekat Teoper ya. Iya betul. Mungkin nanti bisa saya minta ya kontaknya dengan Mas Fas ya, biar bisa sharing diskusi lebih dalam lagi. Biar Iya, betul, bisa betul dapat Mas. peserta. Ya. Nah, pertama saya pertanyaan yang lebih personal dulu ya. Pertama, Mm-mm. ini ibu ini sudah RHA kan ya, sudah mendapatkan timnya juga, sudah dapat gelar RHA ya lah ya. Insya Allah ya Mas, Sudah, dalam waktu dekat sudah. ya. Insya Allah. Mm-mm. Nah, insya Allah. Nah, ini ibu ada saran nggak? Saran terhadap bagaimana mendapatkan rekruter P3H? Itu aja untuk hal yang pertama. Oke, ya. Mau langsung dijawab, Bu Yunita? Silakan. Saran untuk rekrut ya tadi ya kalau nggak salah. Saran Ya, untuk saran. rekrut ya. Betul loh Bu Yunita. Jadi ngebentuk tim itu mungkin ada saran dari Bu Yunita seperti apa nih Bu? Gitu. Mungkin Ya, dari sisi siapanya dulu gitu. Silakan Bu Yunita. ya. Kalau terus terang aja sih, Mas Maulana ya tadi namanya ya, Mas Maulana. Iya, Mas Saya Maulana. pribadi, saya pribadi itu juga bukan tipikal orang yang suka kerja sendiri, terus terang aja gitu ya. Saya itu paling suka itu kerja berjamaah gitu. Nah, memang jujur aja saat ini saya baru rekrut tuh orang-orang terdekat saya gitu kan, karena saya pikir kalau misalnya ini sesuatu yang baik, saya harus sampaikan dulu dengan orang-orang terdekat saya dulu, kayak gitu, ya kan? Nah, terus kalau untuk di EWI ini kan sebenarnya semuanya udah nggak susah, Mas, gitu loh. Kenapa? Karena kita udah difasilitasi dengan apa ya, dengan sistem yang memang udah support banget dari mulai kita rekrut sampai nanti dia harus harus mencari PU bagaimana caranya, terus setelah dapat PU harus diapakan, itu semua udah diajarkan di sini gitu. Jadi kalau kalau saran saya memang rekrut itu mutlak gitu kan. Mutlak kenapa? Karena syarat dari untuk RHA pun kan kita harus ada syarat minimal rekrut ya gitu. Jadi maksudnya kalau saran-saran yang Mas mau kayak mana nih? Maksudnya caranya atau seperti apa? Dibuka dulu mic-nya, Mas Maulana. Tadi saya mute soalnya. Ya, coba dibuka dulu mic-nya. tes tes. Ya, Ya, Mas. silakan Nah, Mas. maksud saya itu lebih ke cara mensosialisasikannya. Bagaimana cara meyakinkan para orang-orang terdekat atau orang-orang yang tidak dikenal juga untuk mau jadi P3H. Soalnya saya sudah mencoba gitu kan ya, mau cari rekrutmen, tapi mendapatkan respon yang negatif lah. Ada yang Kalau menyatakan boleh tahu kalau negatifnya gimana nih, Mas? Negatifnya seperti Iya, apa? negatif. pertama pas ini mungkin karena salah saya juga ya. Soalnya saya memulainya itu pas Februari itu mau cari-cari rekrutmen. Sedangkan Februari itu kan lagi gencar-gencarnya pemilu lah ya. Hmm, Oh, Jadi saya berarti dikira nggak itu pas ya tadi. Hmm. ah, itu satu. Oke, saya rubah metode saya tunggulah mau dekat-dekat ini. Dekat-dekat kuasaan. Saya mau coba rekrut, tapi sama juga. Saya dikata, ini bohongan aja ini. Mana ada. Ah, begitu gitu, Bu. Nah, ini ada saran Kak, Bu, terkait dengan menangani hal-hal seperti itu. Ya, yang pertama tuh yang paling penting banget itu Mas Malona itu harus lead by example ya. Jadi kita itu kalau kita mau rekrut kita harus kasih contoh dulu gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, Mas udah berapa SH? Untuk sekarang saya sudah 12 saya terbitkan. 12. Oke, udah 12. Terus berarti Mas udah dapat income kan? Berarti kan kalau kayak gitu kan? Ya, sudah ada. Ya, udah 1 juta lebih kan? Istilahnya kan kayak gitu. Sebenarnya gini sih Mas, kalau saya pribadi sih yang saya jual adalah
menjadi pendamping produk halal itu kan istilahnya gini loh Mas, waktunya juga kan nggak apa ya, nggak full time ya gitu ya. Jadi dia bisa sambil mengerjakan pekerjaan yang lain gitu kan. Nah, terus yang kedua sih mungkin sampaikan juga bahwa ada unsur jariahnya juga sih di sini. Makanya yang paling poin juga kita harus cari yang sevisi dulu Mas Maulana gitu. Jadi kita harus cari yang sevisi. Mungkin kita ceritakan dulu kenapa saya di sini gitu kan. Kita ceritakan dulu. Nah, kita lihat respon dia kayak gitu Mas. Kalau misalnya memang dia merespon dengan baik, mungkin Mas bisa teruskan dengan cara membagikan link atau apa. Tapi kan di sini sebenarnya kalau saya lihat ya di Ewi ini tidak harus melihat seperti itu, walaupun saya pribadi itu masih yang seperti itu gitu. Kenapa? Karena saya itu nggak mau spend time waktu yang maksudnya udah saya rekrut terus ternyata nggak jadi gitu kan. Saya masih melihat yang sampai detail gitu. Padahal kalau saya lihat tuh ya kayak Pak Bambang gitu ya, terus teman-teman yang lain itu sampai ratusan, itu mereka berarti kan tidak melihat itu gitu. Pokoknya mereka udah share aja gitu. Nah, jadi mungkin Mas juga bisa lakukan hal yang dilakukan oleh teman-teman yang tidak harus melihat secara personal gitu kan. Bagikan aja linknya yang udah dikasih di Jakarta itu gitu loh Mas Maulana. Mungkin Mas nggak banyak aja kali nge-share-nya gitu Mas. Kalau misalnya banyak komunitas bisa di-share di banyak komunitas mungkin bisa lebih cepat kayak gitu. Kalau saya pribadi terus terang aja saya masih pengetahuan pribadi untuk saat ini Mas. Gitu. Siap, siap. Boleh saya tanya satu lagi? Boleh, silakan Mas Maulana. Nah, ini pertanyaannya ini lebih ke studi kasus lah ya. Seperti yang Ibu tahu kan, kalau di Samarinda ini sudah ada 4 LP3H sekarang. Ada UIMSI, ada UNMUL, ada yang terbaru ini Kanwil Kemenak, dan ada juga LPOM MUI yang sekalian juga menjadi LPH. Nah, tentunya ini Ibu itu sudah mengikuti Rakorda kan ya? Udah. Nah, dari Rakorda itu tentunya berarti Ewi mempercayakan Ibu lah ya untuk ada kepercayaan untuk memegang wilayah Samarinda. Langkah yang Ibu ambil untuk melakukan sertifikasi halal kepada PU-PU di saat ada 4 LP3H ini bagaimana Bu? Langkah yang akan Ibu ambil? Itu aja Bu. Nah, kalau saya Mas, saya itu saya itu orangnya yang paling namanya pasang kacamata kuda gitu ya. Saya nggak mau ngeliat ke kiri dan ke kanan gitu. Saya sadar betul dalam hidup ini kan yang namanya pro dan kontra itu pasti ada, ya kan? Nah, kita melihat bahwa mungkin kontra di sini atau bisa saya katakan bahwa LPH kan bukan maksudnya lembaga pendamping bukan kita aja gitu kan, banyak gitu kan. Nah, tapi satu hal yang harus Mas Imam yakini adalah kita itu beda Mas gitu loh. Bedanya di mana Bu Yulita? Mas, dari UINS, dari UNMUL, dari yang lain-lain itu mereka tidak punya sistem gitu loh Mas. Dan itu udah bisa dibuktikan oleh Ewi dalam waktu yang hanya beberapa bulan. Kita kan hitungannya belum setahun ini gitu ya di lembaga pendamping. Itu kita sudah bisa masuk ke 10 besar nasional dan itu prestasi yang luar biasa gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya sistem gitu loh Mas. Sistem apa? Dari mulai sistem rekrut kita punya, ya kan? Tuh dari sistem menjaring PU kita ada, terus sistem gimana caranya PU yang udah ada itu bisa kita terbitkan SH juga sistemnya udah ada. Jadi kita nggak usah khawatir gitu loh. Yang namanya pesaing itu mah pasti ada, dimanapun pasti ada gitu kan. Nah, langkah yang harus kita lakukan apa? Ya, Mas perbanyak aja ketemu sama PU gitu ya. Dan gini, saya sih cuma punya keyakinan aja. Memang di Samarinda ini udah ada UINS, udah ada UNMUL, bahkan ini udah masuk Widyagama juga, ya kan? Nah, tapi saya itu nggak pernah peduli dengan yang kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata juga kalau mau saya compare gitu, saya bandingkan, tetap aja kita tuh
memberikan pelayanan itu lebih baik kayak gitu loh Mas, lebih baik. Nah, kenapa saya bilang lebih baik? Mereka tidak punya tim kurasi salah satunya gitu ya. Untuk saat ini mereka tidak punya tim kurasi. Sementara kita punya tim kurasi, di mana itu akan terjadi percepatan terbitnya ESA kita. Nah, itu kan Iya. jadi selling point ya, jadi nilai jual buat kita gitu loh Mas Maulana. Jadi Mas nggak usah takut gitu, nggak usah mikir yang gimana-gimana. Pokoknya Mas jalanin aja strategi apa yang mau Mas lakukan. Sekarang Mas fokusnya kemana? Kalau Mas fokusnya, saya fokusnya mau cari PU dulu Bu Yulita. Ya udah fokus aja ke situ dulu. Tapi kalau Mas fokus rekrut, ya silakan juga gitu. Karena kan ini dua hal yang berbeda ya Mas gitu kan. Kalau Mas fokusnya mau cari duit dulu, mungkin Mas bisa fokusnya ke ketemu PU dulu gitu kan. Nah, tapi kalau Mas mau lebih pengembangan jaringan ya udah mungkin Mas bisa sambil rekrut juga kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir deh Mas kalau masalah kayak gitu kalau saya sarankan. Oke. Itu aja dari saya. Mudahan Ibu itu ditunjuk oleh Ewi sebagai sebagai pemegang cabang Ewi se-Kalimantan Timur lah ya. Amin. Oh, tanya Mas aja Mas. Ya, Kalau baik. saya doakan aja dulu. Ya, tentu kalau saran dari saya juga ini Mas Maulana ya tetap jalan aja gitu Mas. Jangan jangan apa ya, jangan terlalu peduli lah gitu dengan apa kata mereka nih. Karena nanti juga kalau misalnya kita terlalu mempermasalahkan, nggak jalan-jalan nanti kita Mas Maulana. Oke, mungkin itu dulu Mas Maulana. Mungkin untuk sharing berikutnya bisa langsung ketemu Ibu Yulita ini, mumpung dekat Oh juga. iya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Mas Maulana. Baik, mungkin Ya, kita lanjut. sama-sama. Lanjut Bapak dan Ibu ke penanya berikutnya atas nama Kang Nasir. Silakan Kang Nasir bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ke Mas Mufasil, Mas. Oh ya, silakan. Silakan Kang Nasir. Mas, ini Mas, saya kan punya TU, Mas. Saya sudah registrasi ke apa namanya ke Surakarta. Ya. Di Surakarta kan sudah lolos, sudah finish. Tinggal saya masuk ke Sihalal nih. Nah, pas ke Sihalal, qadarullah ternyata itu sudah didaftarkan oleh pihak lain. Dan itu oke. 2 tahun yang lalu, Ya. 2 tahun yang lalu, dan orangnya juga pindah kota. Jadi punya kontak personnya tidak untuk bisa untuk melacak apa namanya yang mendaftarkannya itu. Nah tadi kan saya kemarin masih dengan pemutihan dan saya juga sudah menghubungin sesuai dengan arahan Bu Jana itu untuk komunikasi dengan PU-nya. Nah ini kan PU-nya sekarang agak sulit karena apalagi sekarang kan bulan puasa, jadi untuk mungkin juga usahanya dia. Emang sih usahanya kan di desa kami kan punya pasar. Nah kami ya ini kan saya garapnya ada pasar saya dulu yang terdekat ya, biar semua pasar di dekat adalah biar usahanya itu sudah terhalalkan semua intinya gitu, Pak. Ini untuk solusi kemudian seperti apa gitu, Mas? Untuk bisa itu bisa sekitar halal itu. Terus yang kedua setelah ini masa juga kan punya PO. Nah, udah kita udah masih ke si halal. Cuma kemarin dikembalikan, maksudnya bukan dikembalikan sih ya, untuk direvisi masalah buka cadar. Nah, ini kan PO-nya ini kan pakai cadar. Nah, itu emang juga PO juga harus lepas cadarnya, Mas. Bukannya Enggak, Pak. Enggak harus. karena ini dibalikin ya, Mas. Oh, dibalikin, Pak. Iya, harus direvisi untuk PO-nya itu untuk dibuka cadarnya, Mas. Sedangkan Soalnya di peraturan seperti itu, Mas Fas. Oh, harus ya berarti ya. Jadi kita saat ini bisa mengikuti peraturan yang ada dulu. Ya Pak, emang sekarang terbaru tuh harus semua dibuka, nggak pakai cadar semua ini. Sedangkan kita kan bagi saya pribadi sih ya, itu kan tahu jelas, ya kan KTP jelas. KTP aja kan mereka kan nggak pakai cadar kalau di KTP-nya ya, Pak. Nah, terus kan produknya jelas, apa kami juga apa namanya ketemu dengan seperti itu. Itu atau mungkin solusinya yang tadi ya, yang cadar dulu ini, Kang Nasir, ya mungkin diajukan dengan data yang lain, mungkin gitu, Kang Nasir, mungkin gitu ya, Mbak Jen ya? Mungkin saya bisa kasih solusi juga, Mas Fas. Boleh, silakan Bu. Jadi memang
Untuk yang cadar saat ini ketentuan dari Komite Fatwa itu memang PU maupun P3H nggak bercadar gitu ya. Sebenarnya Oh, tujuannya juga kalau menurut saya sih gitu ya, kita mungkin secara verifikasi dan validasi supaya lebih valid aja gitu. Karena kalau pakai cadar kan automatically kan nggak terlihat wajah gitu, ya kan? iya. Nah, pasti kalau Komite Fatwa ini kan selalu pakai asas praduga tak bersalah terus mereka gitu. Artinya ini kira-kira iya bukan ya PU-nya gitu kan Mas Fas, ya kan? Pasti kayak gitu mereka gitu kan. Sama lah kayak kita P3H gitu. Kalau misalnya kita diperbolehkan seperti itu, ada lagi kemungkinan manipulatif pasti akan banyak juga kan kayak gitu. Contohnya misalnya jarak yang jauh, misal bisa aja kita minta tolong orang lain kalau misalnya memang di cadar itu diperbolehkan. Saya pribadi sih untuk saat ini saya setuju-setuju aja kayak gitu. Nah, tapi ketika memang orang itu tidak mau melepas cadarnya, kita juga tidak bisa paksa karena kan itu juga apa ya? Mungkin itu ibaratnya akidah yang memang dia yakini dan dia tidak mau membuka cadar itu gitu. Nah, Iya. solusi yang saya lakukan selama ini adalah saya minta suaminya gitu yang foto gitu atau misalnya anaknya itu nggak masalah, nggak apa-apa kayak gitu Mas Bos. Oke. Berarti nggak perlu ganti data lah ya, Bu ya. Nggak perlu. Pakai orang lain nggak masalah. Oke. Foto ya, Iya. Mas? Ya, mungkin gitu Kang Nasir bisa dicoba nanti. Iya, Kalau ya. tadi, eh, Kalau kasarnya gini, Mas. Kalau kita berubah ke suaminya, berarti data itu semua harus dirubah lagi dari awal. Enggak, oh, enggak, Iya enggak dong. Pak, Ya karena kan itu kan pakainya kan baru kan perubahan PU, nama PU. Misalnya enggak suami, Pak, enggak, cuman untuk foto aja enggak apa-apa Pak. begitu Kang Nasir. Nanti bisa dicoba dulu aja Kang Nasir. ininya apa namanya nggak sama, ntar nggak apa-apa. Nggak Enggak apa-apa nggak Pak, apa-apa. kan Jadi dicoba dulu cuman aja, foto aja Pak, Ya. hanya foto aja. Hmm. gitu. Berarti Jadi apa jadi sebatas foto lah, ini? gitu ya Bu ya. Apa Iya, mungkin bertiga sama istrinya sama suaminya? enggak, Ya, berdua aja. Jadi berdua aja. contoh ya, kadang NIB itu kan nama suami, yang foto istrinya, itu enggak masalah. Atau Oh, NIB istri, yang foto suaminya enggak masalah. ya. Enggak masalah itu. Hmm. Bisa dilakukan dulu ini Kang Nasir. Nanti hasilnya gimana kan nanti kita bisa sharing lagi nih Kang. Siap, siap Mas. Gitu. Oke, dan terkait dengan NIB yang sudah terdaftar, ya tentu caranya ya login sih, Kang, ke akun yang sebelumnya, karena memang sebelumnya sudah pernah pengajuan gitu ya. Ya. Kenapa nggak jelas ya? Mungkin dari pendampingnya nggak ada kabar kan gitu ya, nggak ada ngasih tahu lagi. Mungkin ya, Kang ya, kalau sudah dengan dalam waktu yang lama itu bisa jadi dikembalikan atau apa gitu ya. Ya. Nah, mungkin coba dicek dulu aja, Kang Nasir, akunnya punya nggak gitu, akses loginnya bisa nggak gitu. Tapi kalau Saya misalnya nggak punya, data-datanya hilang lah gitu ya, username-nya nggak tahu, password-nya nggak tahu, ya solusi solusi alternatif lainnya ganti data itu, Kang. Jadi nanti pengajuannya atas NIB yang berbeda. Kalau tadi mungkin atas nama istri, ya ini digantilah pakai atas nama ya. suami. Itu solusi seperti itu, Kang Nasir. Karena Hmm. sebelumnya sudah pernah diajukan. Ya. Gitu. Dia Cukup pakainya gitu itu ya, orang Kang lain Nasir ya, ya? Mas. Ya. Dia bikin tuh atas nama akun lain. Iya, nanti 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 pengajuannya sudah beda nama. Kalau tadi yang Kang Nasir ajukan ke sertifikasi halal.id itu atas nama Nah, istri gitu ya. Nah, ya. ini diajukan atas nama suami. Karena kenapa? Ya NIB istri sudah terdaftar gitu ya. Dan kalau misalnya mau dilanjut dengan NIB istri tadi ya harus login ke akun yang sebelumnya. Harus tanya mungkin kalau lupa ya username dan passwordnya itu ke pendamping yang lalu gitu ya. Kalau Ya. pendampingnya udah nggak jelas kemana, ya mau nggak mau kan kita ajukan pakai data yang berbeda ini, Kang Nasir. Sejauh ini seperti itu sih, Kang, alternatif solusinya lah gitu ya. Gitu. Iya. Ya kan kasihan nih dia nanya-nanya terus. Banyak, banyak. Di lapangan banyak seperti itu. Mungkin Bu Yulita juga banyak itu nemu seperti itu. Banyak, Oh, banyak gitu. Mas Bas, Banyak banget. Banyak. banyak sekali. Ya, Ah, ini yang gitu. rumit. Makanya Ini yang makanya kita buat secara sistem ini Kang Nasir. Kenapa? Ya biar pelayanan kita juga bagus gitu ya. ya. Dengan adanya sertifikasi halal.id ini kan ada kurasi data. Biar nggak terjadi itu 3 bulan nggak jelas, 4 bulan nggak jelas gitu ya. Bahkan sampai udah bertahun-tahun nggak jelas itu kan kasihan pelaku usahanya. Nah Ya. makanya data itu perlu kita kurasi dulu. Gitu sih Kang Nasir. Hmm. Siap, Cukup ya. Eh, Mungkin Mas Fas, Bu Yulita, saya izin nyambung nih karena terkait dengan foto verbal ya. Saya membantu menambahkan saja nih terkait
yang saya temukan di eh, kurasi, izin share ya, Mas Fas Bu Yulita. Boleh, silakan. Silakan, Mbak. Ya Mbak Jen. Ya. Nah, ini foto yang sangat tidak disarankan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, ini ada dua Sopan. kesalahan. Yang pertama, untuk baju dari PU-nya itu kurang sopan ya, kalau Iya. pakai celana pendek. Nah, Betul. yang kedua, ini juga diedit produknya. Ini salah. Terus ada lagi, izin share. Ini juga foto verbal diedit. Ini juga salah. Mohon tidak menggunakan foto seperti ini, Bapak Ibu. Kelihatan banget ya, Mbak Jen. Ya, Ya. ini kita temukan di lapangan. Ini juga setelah direvisi, tapi masih tetap sama, masih tetap diedit. Mohon Bapak Ibu di sini tidak melakukan edit foto verbalnya, seperti itu. Jadi harus Lalu, benar-benar orisinil lah, Mbak ya. ya benar. Lalu mungkin menjawab juga pertanyaan yang di chat. Untuk status yang ada di pengajuan itu memang sekarang proses P3H ya seperti itu. Setelah P3 verbal itu statusnya proses, jadi bukan dikirim ke Komite Fatwa. Nah, untuk pengajuan tersebut itu setiap hari kita kurasi datanya, Bapak Ibu. Jadi kita kurasi datanya setiap hari itu per harinya bisa bahkan hampir ribuan. Nah, jadi setiap jam 5 sore itu datanya kita pastikan sudah nol Bapak Ibu sekalian. Jadi data di LP3H itu sudah nol dan itu langsung masuk ke Komite Fatwa. Jadi di LP3 sudah tidak ada isu. Nah, selanjutnya itu tugas dari BPJPH untuk mengkoreksi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah verbal memang statusnya proses dan itu masuk ke LP3H dulu. Nah, di LP3H itu clear. Kalau diajukan kemarin, berarti besoknya langsung dikoreksi dan sudah masuk ke Komite Fatwa. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Fas dan Bu Yulita. Kalau ada tambahan, silahkan. Monggo bisa Terima ditambahkan. kasih, Mbak Terima Jen. kasih. Terima kasih Mbak Jen. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya ya, Bu Yulita. Ini ada Pak Abdul Muiz dari Sampit. Boleh silakan dibuka mic-nya, Pak Abdul Muiz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon izin, saya gabung sudah 3 bulan yang lalu, tapi belum sempat karena kepotong pemilu. Pertama yang ini saya tanyakan, ini alhamdulillah baru dapat PU ada antrian 4 yang sudah masuk 2. Yang ingin saya tanyakan pertama berkaitan dengan foto produk yang diisi halalnya. Misalnya bila produknya lebih dari 1, apakah foto dengan PU-nya plus produknya itu satu-satu juga? Itu pertanyaan yang pertama. Artinya masing-masing kalau ada 10 berarti 10 foto pegang produk atau cukup 1 fotonya, sisanya di yang foto ditempel itu, bukan diedit tapi kolase. Itu yang pertama. Yang kedua, bila di status si halal sudah submitted, itu apa yang kita lakukan? Menunggu saja atau dan berapa proses sampai keluar sertifikat? Itu saja dulu. Terima kasih. Ya, izin saya coba jawab dulu, Bu Yunita. Ya, silakan Mas. Hilang suaranya ya, Mas Fas? Mungkin terkendala jaringan, Bu Yulita. Oh iya. Mohon Bapak Ibu Mungkin bisa ditunggu dulu. Atau Bu Yulita dulu yang menjawab. Silahkan, Bu. boleh. Saya bantu ya, Mbak Jen. Untuk pertanyaannya Pak siapa tadi, Mbak? Pak Ruslan. Siapa?
Ya, Pak. Untuk foto verval itu setiap produk kita harus foto sama PU. Jadi misal ya Pak ya, produknya PU ini kue kering. Dia ada produksi kan satu kode produk itu bisa 10 varian ya Pak ya. Jadi bisa kastengel, terus nastar, terus itu kue kacang dan lain-lain lah. Nah, itu setiap produk kita foto dengan PU. Lalu nanti produknya juga difoto. Jadi kolasenya itu harus made Pak. Produk misalnya Bapak PU-nya pegang nastar, Bapak juga nanti foto produk nastarnya, baru nanti dikolase. Jadi kesimpulannya satu varian itu satu foto gitu. Jadi kalau ada 10 varian ya 10 foto seperti itu, Pak. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Lupa Mbak Jen. Tadi mungkin Pak siapa ya tadi yang nanya bisa open mic-nya? Oke, kalau di status si halal sudah submitted, Pak itu Abdul sampai Muiz. Oke. Kalau di si halal sudah submitted, itu nunggu sampai keluar sertifikat halalnya berapa lama atau terus apa yang kita lakukan menunggu atau seperti apa? Kalau kalau untuk statusnya submitted itu berarti belum dikirim ya Pak. Mbak Jen kalau masih submitted berarti belum dikirim kan itu Mbak. Kalau dia dikirim biasanya dia langsung ke proses P3H gitu loh Pak keterangannya. Iya. Bapak sudah verbal belum Pak? Iya. Sudah. Ya, kalau sudah verbal, Bapak coba ceknya di status Pak, bukan di tracking. Nah, kalau sudah di tracking tulisannya proses P3H, berarti itu sudah terkirim Pak. Tinggal menunggu saja. Status yang di mana Mbak? Ini yang di PTSP halalnya. Bisa cek di informasi sertifikasi self declare atau bisa juga dicek di detail pengajuan Pak. Nanti sebelah kanan di atasnya tracking itu ada tulisan status Pak. Pastikan tulisannya itu proses P3H. Kalau saya dicek di mana di tracking sebentar sampai Di atasnya tracking Pak, bukan di tracking Pak, di atas tracking. Bapak buka akun halal Bapak, itu kan ada pilihan sertifikat kan Pak? Sertifikat. Nah, itu Bapak klik di situ, nanti Bapak klik tanda kan itu nanti ada per masing-masing Pak, per masing-masing PU kan. Bapak klik di ujung ada tanda mata itu Bapak klik. Terus nanti di sebelah kanan itu ada pendaftaran, itu kan ada pendaftaran tuh, ada nomor daftar, ada tanggal daftar, ada tempat pendaftaran, jenis pengajuan. Nah, di situ ada status Pak. Nah, kalau statusnya udah proses P3H itu berarti udah terkirim. Gitu. Iya, masih belum bisa muncul diganggu. Iya, artinya Bapak di verbalnya belum terkirim gitu loh, Pak. Baik, mohon maaf Pak Abdul Muiz. Ya, nanti mungkin bisa tektokan langsung dengan Mbak Jen ini. Nanti posisinya di mana gitu ya, atau mungkin nanti lihat panduan lagi gitu ya, Pak Abdul Muiz ya. Karena nanti kalau sambil praktek juga habis waktu kita nanti Pak, nggak cukup nanti. Oke, siap. Oke, kita lanjut Pak Abdul Muiz. Ya, oke. Berikutnya silakan atas nama Rahma. Bisa dibuka mic-nya? Ya, salam. Silakan dibuka lagi, Bu Rahma ya. Ke-mute tadi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke-mute lagi, Bu Rahma. Boleh dibuka lagi? Halo? Ya, halo. Silakan, Bu. Ya, begini Mas, yang ingin saya tanyakan. Ini kan salah satu alasan kadang kenapa pelaku usaha belum mau mengurus sertifikasi halalnya, itu karena masalah bahan bakunya, Mas. Misalkan kan sekarang di sekitar saya itu kan banyak penjual gorengan. Sementara yang bahan yang digunakan itu salah satunya minyak. Minyak yang digunakan itu kan minyak curah yang belum sertifikasi halal.
minyak curah kan lebih murah dibandingkan minyak yang sudah halal seperti itu. Bagaimana menyikapi hal yang kalau misalkan mendapat pelaku usaha yang seperti ini, Mas? Ya, baik. Mungkin Bu Yulita ini yang lebih pengalaman ini, Bu. Gimana kalau di lapangan, Bu, terjadi seperti itu, Bu? Ya, sebenarnya gini Mbak Rahma, kan kalau kita di sertifikat self-declare ini, memang bahan baku itu yang jelas memang harus halal gitu ya. Nah, ketika tidak menemukan bahan baku minyak goreng, sebenarnya kita bisa pilih di pilihan bahan baku itu yang ada di akun halal itu kita bisa pilih gitu. Artinya gini, kalau nggak mungkin juga Mbak, kalau bisa jadi kita sesuai dengan apa yang digunakan oleh PU gitu ya. Contoh misalnya, misal nih ya, di Samarinda mungkin nggak ada minyak apa ya minyak goreng yang masuk gitu kan. Nah kita bisa kasih alternatif minyak goreng yang lain Mbak gitu kan, kasihan kalau misalnya pelaku usaha nggak bisa ngurus sertifikasi halal cuman gara-gara minyak gorengnya aja kan. Dan sebenarnya kan kalau minyak goreng yang maksud Mbak minyak goreng yang dibuat itu ya dibuat oleh apa namanya dibuat secara tradisional gitu ya Mbak ya, gitu ya Mbak Iya ya. betul, Mbak. Iya betul, Ibu. Ya, jadi Mbak bisa pilih nanti di akun halal itu minyak goreng yang ada akun halalnya kan nggak ada juga di situ pilihannya minyak curah gitu nggak ada Mbak gitu. Pasti mungkin Mbak bisa pilih misalnya kunci mas atau bimoli seperti itu. Itu nggak apa-apa Mbak karena kalau kita mau sama fix dengan yang dia gunakan itu juga susah Mbak. Nggak mungkin juga bakal nggak ada kayak gitu. Jadi kita bisa pakai alternatif minyak yang udah ada sertifikat halal yang terlampir atau tercantum di akun halal kayak gitu Mbak. Solusinya seperti itu. Oh, artinya nggak masalah ya, Bu. Kalau misalkan Nggak, kita laporkan merek lain di si halal, sementara pelaku usaha pakainya yang lain seperti itu. nggak masalah. Nah, karena makanya gini Mbak, kalau saya sebagai P3H saya selalu sampaikan sama PU saya begini, Pak, di program Sehati ini konsepnya adalah self declare ya. Artinya apa? Bapak yang membuat atau Ibu yang membuat pernyataan. Betul ya Mbak ya, membuat pernyataan. Artinya Pak, saya di sini sebagai pendamping, saya juga tidak bisa melihat secara utuh gitu bahwa apakah yang memang Bapak dan Ibu gunakan ini semua bahannya itu istilahnya mohon maaf ya Mbak halal gitu kan. Bisa saja dong setelah saya pergi dari Bapak terus Bapak pakai yang nggak halal. Nah, tapi ini lebih kepada pertanggungjawaban Bapak itu kepada Allah Ta'ala aja gitu. Nah, kalau kayak minyak goreng kan Mbak, ya insya Allah kalau misalnya minyak goreng pun yang dibikin secara tradisional itu kan dihasilkan dari bahan yang kelapa kan Mbak, kelapa murni yang diproses dimasak lama kayak gitu kan. Prosesnya seperti itu kan gitu. Jadi sebenarnya juga ibaratnya gini loh, itu bahannya sudah pasti halal kayak gitu. Cuman kan kalau di akun halal Mbak mau cari minyak goreng istilahnya yang tradisional gitu ya nggak ada kayak gitu. Makanya Mbak harus carikan alternatif seperti itu. Kalau Ya, enggak ya nggak bisa mereka Mbak bikin sertifikat halal kalau Iya, Bu, terkendalanya itu di minyak goreng. kendala saya selama ini karena mencari yang halal yang ada di ini itu ternyata tidak ada karena mereka menggunakan masih bahan yang belum bersertifikat halal, termasuk ya, Iya, kering. boleh. Mbak, ya, Mbak boleh pakai alternatif yang ada di akun halal aja. Mbak pilih di bahan bakunya yang bersertifikat halal. Itu ada. ya. Ambil di situ aja Mbak, nggak apa-apa. Mungkin dengan catatan begini juga Mbak Rahma. Jadi tetap Mbak Rahma sebagai pendamping itu kan mendampingi, mengarahkan gitu ya ke pelaku usaha. Nah, kebetulan ini kan minyaknya curah ini gitu Pak Bu gitu ya. Iya, Nah, iya, Mas. agar bisa diajukan ya ini saya arahkan untuk menggunakan minyak merek ini gitu. Nah, silakan Iya, nanti bisa diganti untuk kedepannya nanti iya, menggunakan minyak ini gitu ya. iya, Nah, jadi kita iya, tetap mengarahkan pelaku usaha itu menggunakan bahan-bahan yang halal gitu. Nah, terkait iya, nanti pelaku usahanya itu mengikuti saran dari Mbak Rahma atau enggak itu urusan mereka gitu loh, Mbak. Yang penting kan iya, kita sudah menyarankan, sudah memberikan catatan juga ke mereka lah gitu. Kalau iya, terkait dengan pengajuan ini harus benar-benar dipastikan halal semua bahannya gitu. iya, Jadi ini saya ganti ya gitu ya, pakai merek apa misalnya? Merek iya, A gitu ya. Nah, nanti silakan ke depannya ganti pakai merek A ya, Pak, Bu gitu. Nah, terkait nanti mereka mau ganti atau enggak kan itu sudah bukan di ranahnya Mbak Rahma lagi gitu. iya, siap. Gitu, Mbak. Iya. Mau tanya satu lagi, Mas, boleh? Ya, silakan. Mungkin lebih dipersingkat ya, Mbak.
Ya, ini kebetulan ada warung dekat rumah saya. Dia menjualnya tiap pagi itu menjual kuenya itu lebih dari 10 macam, Mas. Eh, jadi kayak misalkan 15 macam. Itu gimana solusinya? Terus yang kedua, dia juga jual nasi kuning. Ada nasi kuning telur dan nasi kuning ayam. Sementara kan kalau ayam belum bisa disehatikan. Itu bagaimana? Makasih. Ya, mungkin dari Bu Yulita dulu. Kalau 10 lebih nih Bu, lebih dari 10 gimana nih Bu? Ya, kalau saya sih lihat in case juga ya Mas Fas gitu. Artinya gini, kalau misalnya pelaku usaha yang jualan kue lebih dari 10 item, ya Mas, terus memang dia tuh jualannya juga nggak besar gitu kan. Itu banyak Ya. banget juga di Samarinda. Ini rata-rata tuh jualannya kue gitu. Dan kuenya itu pasti lebih dari 10 macam. Kue basah tuh loh Mas Fas ya kan. Kue basah itu banyak gitu kan. Nah kalau saya sih lebih melihat begini. Kalaupun misalnya kita arahkan dia ke reguler gitu loh Mas, tuh kayaknya nggak make sense juga gitu loh. Maksudnya orang dia jualan dia dapatnya juga cuma berapa perak sih gitu loh, ya kan? Ya mungkin kita bisa sarankan ibunya Bu, kita masukkannya nggak semua semua item gitu loh, nggak semua Ya. item gitu. Atau mungkin bisa ditanyakan ke ibunya Bu, yang produk asli ibu yang mana? Biasanya juga mereka tuh terima titipan Mas kalau di sini gitu Oh, loh. benar-benar ya. Jadi ibunya itu punya lapak gitu di mana memang, nah sebenarnya nih Mbak Rahma ya itu peluang juga buat Mbak kalau misalnya Mbak lihat ada lapak dan kuenya lebih dari 10, Mbak tanya sama ibunya, Bu ini ibu buat sendiri semua gitu. Kalau dia bilang oh enggak Mbak ini titipan ibu A, ibu B, ibu C, berarti Mbak bisa dapat 4 pelaku usaha di situ gitu loh. Nah, Ya. yang saya lakukan seperti itu. Lalu saya melakukan pendekatan dengan PU-PU yang titip di lapaknya ibu itu. Seperti itu. Biasanya sih yang saya tahu ya gitu Mbak Rahma, nggak sanggup juga lah misalnya satu pelaku usaha itu dia Iya, sampai bikin kebetulan kue banyak. tetangga ini sendiri, Bu. Dia tapi memang jumlahnya sedikit-sedikit, satu macam cuma segini, satu macam segini. Jadi, tapi kalau ditotalin itu lebih dari 10 macam tiap Ya, harinya. berarti kalau kayak gitu Mbak ambil 10 macam aja. Karena kalau misalnya lebih dari 10 pasti akan di-reject sama komite fatwa, ya kan? Ya. Gitu. Dan kita juga saya sih begini ya, Mbak. Ketentuan itu memang harus kita ikutin gitu. Tapi kan kita juga harus lihat in case di lapangan seperti apa gitu. Nah, contoh kayak Mbak tadi, kalau ibu itu misalnya bikin satu item cuma 10 gitu ya, Mbak. Di mana harganya satu cuma 1.000 gitu. Mohon maaf Iya, ya, Mbak, cuma 1.000. iya betul. Nah, kalau 10 item dia paling dapat 100.000 gitu ya, Mbak, ya kan? Terus kalau Iya, kita mau arahin dia ke reguler, reguler itu biayanya mahal, gitu kan? iya. Itu biaya reguler itu, saya kebetulan udah ngobrol sama orang MUI, kalau yang harga yang reguler itu memang benar cuma sekitar 750.000. Itu yang disetornya ke BPJPH. Tapi itu akan ada audit lagi. Jadi audit itu maksudnya visit auditnya, dan itu biayanya 3 juta. Nah, nggak make sense kan, Mbak? Kalau kita juga nggak tega dong gitu kalau mau nyampein sama ibu itu, masa sih ibu tuh cuma dapat 100.000 terus sama jualan nasi kuning dapat 200.000, kita suruh bikin sertifikat halal yang reguler gitu loh Mbak. Jadi kita lihat case by case juga sih kalau menurut saya ya seperti itu gitu loh. Jadi kalaupun bisa dia Mbak mau bantu, ya udah Mbak ambil aja ya 10 item aja gitu. Kecuali kalau misalnya dia kayak toko roti gede itu lagi lain lagi ceritanya kayak gitu kan. Kalau toko roti gede omsetnya dia juga jutaan, ya kita arahin lah dia untuk yang reguler seperti itu. Nah, berkaitan dengan nasi kuning, kalau saya pribadi udah banyak Mbak, nasi kuning itu saya masukin telur, kalau telur pasti lewat ya kan. Ayam juga alhamdulillah lewat selama memang ayamnya itu kita belinya dari maksudnya yang bersertifikat halal Iya, gitu betul. Mbak. Jadi Iya, kan mungkin di daerah Mbak pasti ada kan RPH atau iya. kalau Maaf RPU dari di Jakarta kalau kita di sini. bisa RPU maksud saya ya rumah pemotongan unggas. Nah itu Mbak ambil dari situ, insya Allah nggak masalah kayak gitu. Kalau Mbak tinggal di misalkan mana kok? ayamnya dari ini, maksudnya dari pasar, misalnya yang belum sertifikat halal, apakah nasi kuning ayamnya tidak usah dilaporkan atau gimana, Bu? Kalau dari pasar itu udah jelas nggak bisa, Mbak. Makanya Iya. tadi saya bilang, kita tanya sama ibunya kan, kalau memang dari pasar itu udah jelas nggak bisa. Karena kalau tapi gini lagi, di pasar dia ngambilnya sama siapa? Kalau dia ngambilnya di RPU yang ada di daerah setempat, ya boleh. Karena kan RPU itu juga dia kan ngebagi-bagi ayam yang udah dia potong ke pasar-pasar tradisional juga. Jadi mungkin Mbak bisa tanyakan sama pelaku usahanya, gini, Ibu beli ayamnya di mana, Bu? Kayak gitu. Ya kan, Mbak? Gitu kan? Itu. Jadi yang harus ada sertifikat halalnya. Kalau enggak, pasti di-reject sama komite fatwa. Kayak gitu, Mbak. Jadi sebaiknya Mungkin yang dilaporkan cukup nasi kuning telurnya saja ya, Bu ya. Kalau mau aman gitu, nasi kuning telur sama ikan. Udah itu aja. Yang ayamnya Iya. kita nggak usah.
Iya. Mungkin ini tambahan juga ya, Mbak Rahma. Iya. Contoh misal tadi ada lebih dari 10, katakanlah 15 jenis ya, yang Iya. betul-betul berbeda ini. Ya Iya. sudah 10-nya diajukan dengan NIB misalnya istri gitu ya. Nah, 5-nya nanti diajukan lagi dengan NIB suami. Suami. Kan dapat Boleh, semuanya itu, Mbak Rama. Dapat 2 Iya. boleh sertifikat begitu. halalnya. Iya. Iya. Gitu. Jadi bisa disiasati seperti itulah gitu, Mbak Rama. Iya. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Ya, makasih Mas. Makasih Bu. Sama-sama, Mbak Iya, Rama. Ya. sama-sama. Oke, mungkin nggak semua ya, Bapak dan Ibu, kita persilakan ini. Kita coba lanjut dulu. Ini ada atas nama Kiptia. Silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Silakan langsung disampaikan Bu Kiptia. Eh, Data PU yang ketika saya terjun ke lapangan itu ternyata banyak data PU yang kecantol. Jadi dia sudah didaftar tapi ada 6 bulan atau justru ada yang sudah setahunan lebih itu tidak turun dan tidak bisa menghubungi pendampingnya karena waktu itu didata secara massal. Apakah ada tips-tips tertentu untuk menyelesaikan ini? Kemudian keluhan dari PU bahwa ketika datanya itu sudah tercantol seperti itu, maka kemudian PU itu menjadi kesulitan. Dia kesulitan untuk ikut pameran, dia juga tidak diterima untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat massal seperti itu. Itu permasalahan sekali, itu yang pertama. Kemudian ada yang punya NIB tetapi tidak sesuai dengan self-declare. Itu kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Kiptia. Silakan mungkin dari Bu Yulita dulu. Yang pertama itu tadi sudah nyantol akunnya ya Bu ya. Jadi sudah pernah diajukan sebelumnya dan belum terbit juga sertifikat halalnya. Ya mungkin solusinya sama seperti yang sebelumnya ya Bu ya. Kita ajukan pakai data yang berbeda. Itu mungkin dari Bu Yulita ada masukan Bu? Iya, kalau saya juga kebetulan banyak menemuin kasus di lapangan yang kayak gitu, Mas Pas, gitu. Tapi alhamdulillah ada beberapa pelaku usaha yang memang dia pegang user sama password akunnya, gitu. Jadi, saya tinggal ngebuka. Jadi gini, ini ada kasus, saya udah 2 kasus yang kayak gitu. Jadi saya tanya, Bapak ada akunnya nggak, gitu kan? Saya ada Mbak, saya dikasih waktu itu, gitu kan? Karena dia memang disuruh input sendiri juga Mas Pas, gitu kan, awalnya, gitu kan. Nah, ternyata begitu saya buka akunnya, itu emang baru sampai di draft, Mas, gitu kan. Jadi saya bilang, Pak, kalau baru sampai di draft udah setahun nih di apa dibantu sama pendampingnya. Saya bilang, Pak, kalau misalnya baru sampai di draft, sampai kiamat pun ESA nggak bakal terbit. Benar nggak sih, Mas? Ya kan? Iya benar Bu, Nah, masih draft. jadi gimana Bu? Dia bilang, oke Pak, gini nanti saya bantu. Saya bilang sampai selesai. Alhamdulillahnya Mas, kemarin kenanya memang pas lagi cepet-cepetnya tuh SH. Jadi begitu selesai kita input kalau nggak salah 3 hari terbit gitu. Terus dia tuh yang amazing banget gitu kan. Ya Allah yang kemarin pas tahun ya Bu Yulita gitu. Terus ya itulah banyak banget yang namanya P3H yang begitu tidak bertanggung jawab, nggak sampai selesai. Maksud saya tuh gini loh, kita sebagai P3H kalau memang kita nggak mampu gitu kan atau kita nggak paham, kita carikan solusinya kayak gitu loh, ya kan? Jadi nggak ditinggalkan begitu aja pelaku usahanya kayak gitu loh maksud saya. Jadi Bu, kalau misalnya dia nggak tahu user sama password akun halalnya, memang satu-satunya jalan adalah kita harus ganti data, Bu, gitu loh. Jadi Ibu sampaikan aja sama ibunya, Bu, kalau ini kemarin pakai NIK Ibu, NIK Ibu, mungkin ini bisa pakai NIK Bapak atau NIK anak Ibu atau mungkin NIK orang tua Ibu itu bisa kayak gitu. Tetap ada solusi kok. Seperti itu, Bu. Oke. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan sudah punya NIB tapi KBLI-nya nggak ada yang cocok nih dengan Sahati. Mungkin kita bisa solusikan dengan nambah KBLI gitu ya, Bu Yulita ya? Ya, nah jadi nambah KBLI itu kan juga balik-balik harus tahu user sama password nih, Mas Pas, ya kan? Nah, jadi kalau yang kami lakukan adalah kita harus lakukan sinkronisasi data dulu gitu. Saya juga belajar sama Mas Wawan tuh gitu kan. Jadi, Mas itu gimana? Jadi kita harus ketemu sama PU-nya Mas Pas karena kita harus ibunya harus foto yang ada kode gitu kan, kayak kode OTP gitu Mas Pas. Dan itu waktunya juga kan nggak lama ya, cuma 1 menit gitu. Jadi nanti kalau sudah terjadi sinkronisasi itu, baru kita bisa tambahkan KBLI-nya, kayak gitu.
Selalu ada solusi kok, Mas Pas. Ya, Alhamdulillah. luar biasa. Begitu Bu Kipti ya. Iya, Jadi tetap harus sinkronkan data dulu ini. Jadi kita cek dulu lah gitu ya. Karena kalau mau nambahin KBLI juga harus masuk ke OSS gitu kan. Ya, Kalau betul. mau ngecek pengajuan PU-nya sudah sampai mana karena sebelumnya sudah didampingi, ya kita perlu akses loginnya juga. Begitu Iya. Bu Kipti ya. iya, Tapi Mas Bas. kalau semuanya nggak bisa ya solusi terakhirnya ganti data ya. Ya, betul. Ganti data. Kalau semua jalannya buntu, Bu, ya harus ganti data gitu. Tapi kalau masalah di NIB itu insya Allah nggak ada masalah. Karena kalau misalnya di NIB kan NIK-nya sudah terdaftar gitu kan, berarti Ibu sebenarnya udah. Jadi gini Mas Pas, mohon maaf, di Samarinda Ya. ini itu banyak sekali pelaku usaha yang udah punya NIK, bahkan dia nggak tahu kalau punya izin usaha. Nah, ekstrimnya begitu gitu kan. Jadi kemarin ketika ada COVID, itu mereka sampaikan bahwa memang ada bantuan gitu kan, dan itu dibikinkan izin usaha, dan izin usahanya itu kalau yang terima bantuan sih nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Tapi banyak banget mas-mas yang mereka tidak terima bantuan, bahkan mereka nggak tahu kalau mereka punya NIB, mereka punya izin usaha. Nah itu yang memang jadi PR kita bersama ya sebagai pendamping gitu kan, untuk membantu mereka gimana caranya kita membuka akses si izin usaha itu tetap bisa kita tambahkan kode KBLI-nya. Seperti itu, Mas Pas. Mas Bas, Baik, iya, terima satu kasih lagi. Bu Lina. Mas Bas, Begitu ya untuk Bu Kiti ya. Cukup terjawab Bu. belum lagi satu. Untuk saya selalu mengalami apa namanya gagal ketika pengajuan 2 KBLI. Jadi hanya yang 1 KBLI selesai, oke. Kemudian untuk KBLI yang kedua itu biasanya mengalami susah saya. Mungkin dialami teman-teman juga. Mohon arahan Bu Yuli. Gagalnya seperti apa itu Bu Kiti ya? Iya, jadi kata Ibu Kiptia ini, Bu Yulita, ketika pengajuan misal 2 KBLI gitu ya. Nah, 1 KBLI-nya sudah lolos nih, sudah terkirim ke Komite Fatwa. Nah, kemudian mau ajukan KBLI yang kedua, gagal. Nah, mungkin ini bisa diperjelas lagi Bu Kiptia. Gagalnya ini pengajuan KBLI yang kedua seperti apa? Iya, apa ini namanya Atau KPM itu jangan-jangan ya Bu ya, biasa yang ada di ya. lapangan itu jenisnya sama Bu, antara KBLI 1 sama KBLI 2. Nah, itu Bu kadang yang menolak Bu. Sudah saya yakinkan berbeda sih, sudah saya Berbeda ya Bu. yakinkan berbeda. Iya, ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau dari situ kan ketika kita memasukkan bahan itu, setelah itu kan proses kita sudah tahu ya, itu berbeda KBLI atau enggak. Bahkan saya sudah Beda menambahkan KBLI-nya, beda juga jenis produknya. beda KBLI, beda jenis produk. Iya. Oke. Meskipun Ini kita berdekatan. ya. Misalkan pisang goreng sama ketela goreng itu kan KBLI berbeda. Iya, oke. Mungkin ada masukan dari Mbak Jen atau dari Bu Yulita? Saya nggak jelas, Pak. Saya mau ngasih masukan, saya nggak jelas maksudnya case-nya Iya, gimana ya? justru iya kita harus lihat ini Bu Kitia gagalnya seperti apa gitu kan, karena sebetulnya sistem online di Si Halal itu canggih ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ditolak itu pasti nanti ada keterangan merah seperti apa gitu tulisannya. Jelas pasti nanti seperti itu Bu Kitia. Jadi ditolak atau apalah gitu ya, ketika kita coba input data ke Si Halal itu nggak sekedar ditolak gitu, tapi akan tentu ada penjelasannya. Silakan mungkin dari Mbak Jen. Ya, mungkin nanti lebih lanjut bisa konsultasi by WA saja biar Ya, jelas. betul. Soalnya kalau nggak ada tampilan screenshotnya saja juga nggak Betul. bisa menyarankan gimana. Nggak bisa mendeteksi ya Mbak ya. Ya, benar. Nggak bisa diagnosa ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Iya, sama-sama Bu Kitia. Baik, Bu Yulita, mohon izin ini sudah di akhir waktu juga, sudah hampir jam 3 ya. Mohon maaf juga ini Bapak dan Ibu tidak bisa kita persilakan semua yang bertanya secara langsung. Yang pastinya ya, acara rutin seperti ini kita akan tetap terus berjalan ya Bapak dan Ibu di hari Selasa, tetap aja dipantau terus, dihadiri terus gitu ya. Karena kita akan terus update juga terkait dengan perkembangan apa yang ada di mana, di BPJPH gitu ya, atau yang ada di sistemnya kita juga di LP3HEW, tentu kita akan update terus gitu ya. Dan tentu yang update terbaru ini kita akan segera launching asistensi 3H. Nah, silakan nanti dipantau aja, kita akan segera infokan ke grup ya, biar nanti bisa Bapak dan Ibu optimalkan gitu ya fasilitas yang ada. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement lah gitu ya, atau apa gitu yang
dari Bu Yulita, silakan Bu. Ya, buat semua teman-teman pendamping di seluruh Indonesia, saya hanya mengajak teman-teman untuk tidak mudah putus asa atau kecewa atau apapun lah namanya ketika teman-teman ditolak oleh pelaku usaha. Ya, memang butuh pemahaman yang cukup. Terkadang pelaku usaha itu nggak bisa langsung menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kalau teman-teman punya keyakinan, itu insya Allah keyakinan itu akan tertransfer juga ke pelaku usahanya. Maksud saya seperti ini, ketika teman-teman ditolak, minimal teman-teman itu sudah menyampaikan dengan maksimal apa yang teman-teman ketahui tentang sertifikasi halal itu sendiri. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Terus yang kedua, teman-teman harus tinggalkan identitas. Jadi minimal teman-teman tinggalkan kartu nama. Karena udah banyak banget pelaku usaha yang saya temui, teman-teman, yang awalnya menolak gitu kan. Lalu 2 minggu kemudian dia hubungi saya. Terus 3 bulan kemudian dia hubungi saya. 2 bulan kemudian dia hubungi saya. Itu artinya mungkin gitu kan, dia berpikir gitu kan setelah saya sampaikan bahwa saya cuma bilang, Pak, Bu, ini saya kembalikan ke Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu juga tidak mau saya bantu untuk bikinkan sertifikat halal gratis, itu hak Ibu gitu kan. Tapi kalau suatu saat Ibu dan Bapak berubah pikiran, ini kartu nama saya, dan Bapak dan Ibu silakan hubungin saya. Saya cuma tinggalkan seperti itu. Jadi insya Allah teman-teman, apa yang teman-teman lakukan itu tidak akan ada yang sia-sia. Itu jadi kalaupun misalnya tidak dapat PU-nya, setidaknya jariah kita udah jalan. Kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi nggak usah putus asa. Kalau ada yang nolak, senyumin aja gitu. Udah habis itu kita pamit gitu. Ya teman-teman ya, tetap semangat. Pokoknya nggak usah putus asa. Itu aja. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yulita. Kalau dari saya, Bapak dan Ibu, silakan tetap dioptimalkan gitu ya fasilitas yang ada, digitalisasinya ya. Kalau yang belum punya akun swakarta.id, tadi saya masih ada itu di chat, ada yang belum punya, silakan segera daftar gitu ya. Karena semuanya akan sangat membantu sekali gitu ya untuk Bapak dan Ibu ketika di lapangan nantinya. Dan insya Allah nanti di hari Kamis ini, Bu Yulita dan Bapak dan Ibu juga, insya Allah nanti kita akan ada agenda temu rembuk ya, pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia bersama BPJPH. Nah ini nanti akan sharing bareng gitu ya bersama Ibu Herniati ya, yang mana beliau ini adalah analisis kebijakan ahli muda dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia gitu ya. Insya Allah nanti di hari Kamis ya tanggal 21 Maret, berarti lusa ya Bapak dan Ibu ya. Nanti di jam 9 sampai dengan selesai gitu ya. Jangan ditinggalkan gitu ya. Insya Allah nanti kita bisa gabung kembali, bisa ketemu kembali dengan Ibu Herniati dari BPJPH ini. Ya baik, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita sharing gitu ya pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulita atas sharingnya pada siang hari ini, Bu. Luar biasa sekali. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak gitu ya, dan apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semakin memudahkan kita dalam membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulita. Terima kasih Mbak Jen. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Mohon izin Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yulita. Terima kasih Bu Terima Yulita. kasih buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin.